Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Anindya Kirana. Dulu, duniaku adalah kilau berlian dan gedung pencakar langit. Namun, satu malam yang jahanam mengubah segalanya. Aku, sang putri raja, ditemukan sekarat di dasar jurang, dan tangan yang menyelamatkanku bukanlah tangan pangeran, melainkan tangan kasar seorang tukang jagal yang dihina dunia. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku menukar kehormatan demi nyawa, dan menikahi pria yang paling tidak diinginkan, demi sebuah persembunyian. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Mari kita mulai ceritanya. Baunya selalu menempel di hidungku. Bau anyir darah sapi, lemak yang digantung, dan keringat matahari yang menyengat. Siapa yang menyangka? Aku, Anindya Kirana, wanita yang wajahnya pernah terpampang besar di majalah bisnis sebagai pewaris tunggal imperium properti di kawasan Segitiga Emas Jakarta, kini harus bangun setiap pukul 3 pagi. Bukan untuk memimpin rapat direksi atau penerbangan kelas 1 ke Eropa, melainkan untuk membantu suamiku memotong tulang sapi di pasar tradisional yang becek dan bau. Suamiku. Kata itu rasanya masih asing, bahkan getir di lidahku. Namanya Bara. Pria yang jika kamu lihat sekilas, mungkin kamu akan menyingkir karena takut atau jijik. Tubuhnya sangat besar, gempal, dengan perut yang menonjol melebihi batas sabuk kulitnya yang usang. Wajahnya kasar, penuh bekas jerawat masa lalu, dengan kulit gelap yang terbakar matahari. Dia bukan pangeran berkuda putih. Dia adalah tukang jagal di pasar pinggiran Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tapi jangan salah paham dulu. Aku tidak sedang mengeluh tentang kemiskinan ini. Tidak sama sekali. Justru di gubuk kayu sederhana inilah, aku menyembunyikan diri dari dunia yang ingin membunuhku. Mari aku ceritakan bagaimana semua kegilaan ini bermula. Sebelum kamu menghakimi kenapa wanita secantik aku mau tidur beralaskan tikar di samping pria seperti Bara. Semua berawal 3 bulan lalu. Malam itu hujan turun sangat deras di Jakarta. Seolah langit tahu bahwa hidupku akan hancur lebur. Aku baru saja kabur dari rumah megahku di kawasan Menteng. Gaun sutra mahalku basah kuyup. Tapi aku tidak peduli. Yang ada di kepalaku hanya satu kata. Lari. Aku harus lari sejauh mungkin. Malam itu, aku memacu mobil sport merahku menembus jalan tol Trans Jawa tanpa tujuan. Air mataku tidak berhenti mengalir, mengaburkan pandangan yang sudah terhalang hujan badai. Hatiku hancur. Hancur berkeping-keping. Orang yang paling aku percaya, tunanganku yang tampan dan sempurna itu, ternyata bersekongkol dengan ibu tiriku. Mereka tidak hanya berselingkuh di belakangku, tapi mereka juga merencanakan kehancuranku. Aku mendengar percakapan mereka di ruang kerja papa. Mereka ingin membuatku terlihat gila, tidak kompeten, lalu memasukkanku ke rumah sakit jiwa agar mereka bisa menguasai seluruh aset perusahaan peninggalan orang tuaku. Darahku mendidih mengingat tawa jahat mereka. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh karena mempercayai cinta palsu tunanganku. Tanpa sadar, aku sudah mengemudi berjam-jam hingga keluar dari jalan tol dan memasuki jalur pantura yang gelap. Aku sampai di kawasan Alas Roban, Batang. Kamu tahu tempat itu bukan? Hutan jati yang lebat, jalanan berkelok tajam yang diapit jurang, dan konon penuh dengan cerita mistis. Tapi bagiku malam itu, hantu tidak lebih menakutkan daripada manusia serakah yang ada di Jakarta. Kelelahan fisik dan mental membuat refleksku melambat. Di sebuah tikungan tajam yang licin, sebuah truk besar melaju dari arah berlawanan dengan lampu sorot yang menyilaukan. Aku panik. Aku membanting setir ke kiri terlalu keras. Braak. Bunyi logam beradu dengan pohon terdengar mengerikan. Mobilku terpelanting, berguling beberapa kali menabrak semak belukar sebelum akhirnya berhenti dalam posisi terbalik di bibir jurang yang dangkal. Dunia menjadi gelap. Seng. Hanya suara hujan yang menghantam atap mobil yang ringsek. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhku. Kakiku terjepit. Kaca menancap di pelipisku. Darah hangat mengalir membasahi mataku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat.
Handphoneku entah terlempar kemana. Dalam kegelapan itu, aku pasrah. Aku pikir, ini adalah cara Allah mengakhiri penderitaanku. Mungkin mati di sini lebih baik daripada kembali ke Jakarta dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Nafasku mulai tersengal. Dingin malam menusuk tulang. Kesadaranku timbul tenggelam. Saat itulah, di antara rintik hujan dan pandangan yang memburam, aku melihat cahaya senter yang bergoyang-goyang mendekat. Lalu, sebuah bayangan besar muncul. Sangat besar, seperti raksasa. "Tolong!" Lirihku nyaris tak terdengar. Bayangan itu mendekat. Sebuah wajah besar dengan caping bambu melongok ke dalam jendela mobilku yang pecah. Wajah itu menyeramkan di bawah sorot lampu senter. Matanya tajam, hidungnya besar, dan ada bekas luka di pipinya. Aku ketakutan setengah mati. Apakah ini begal? Apakah dia akan membunuhku dan mengambil sisa hartaku? Tapi kemudian, tangan raksasa itu merobek pintu mobil yang sudah penyok seolah itu hanya kertas. Dia tidak mengambil jam tangan mewah di pergelangan tanganku. Dia justru mengulurkan tangannya yang kasar dan besar ke arah leherku, memeriksa denyut nadiku. "Bertahanlah, Mbak. Jangan tidur." Suaranya berat, parau, dan dalam. Aksen Jawanya sangat kental. Dia berusaha mengeluarkanku. Bau tubuhnya menusuk hidungku. Campuran bau keringat, tanah basah, dan sesuatu yang amis. Tapi anehnya, ada kehangatan yang menjalar saat lengan kekarnya mengangkat tubuhku yang remuk ini keluar dari bangkai mobil. Dia menggendongku dengan mudah, seolah aku hanyalah karung beras yang ringan. Aku mengerang kesakitan saat dia membawaku menembus hujan, menjauh dari jalan raya, masuk ke jalan setapak di dalam hutan. Aku ingin memberontak, tapi tenagaku sudah habis. Kemana dia akan membawaku? "Rumah sakit jauh, Mbak. Puskesmas sudah tutup. Ke gubuk saya dulu ya, biar darahnya berhenti," katanya lagi, seolah bisa membaca pikiran ketakutanku. Setelah itu, semuanya gelap. Aku pingsan. Ketika aku membuka mata, hal pertama yang kulihat adalah langit-langit anyaman bambu yang sudah bolong di beberapa tempat. Cahaya matahari pagi menerobos masuk, menyilaukan mata. Aku mencoba bergerak, tapi seluruh badanku terasa remuk redam. Kakiku dibebat dengan kain perca yang bersih, dan ada bau jamu-jamuan yang kuat di ruangan itu. Di mana aku? Ini bukan kamar rumah sakit mewah yang biasa kutempati jika aku sakit. Ini adalah gubuk kayu. Dindingnya papan yang tidak rapat, lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Tidak ada pendingin ruangan, hanya udara lembab hutan. Di pojok ruangan, ada lemari plastik usang dan sebuah kasur kapuk tipis tempatku berbaring. Krek. Pintu kayu berderit terbuka. Sosok raksasa itu masuk. Di cahaya siang, dia terlihat lebih jelas dan, jujur saja, lebih tidak menarik. Perutnya yang buncit berguncang saat dia berjalan. Dia memakai kaos partai yang sudah pudar warnanya dan celana pendek kargo yang kotor. Wajahnya berminyak. "Oh, sudah sadar. Syukurlah. Alhamdulillah," ucapnya sambil tersenyum. Giginya tidak rapi. Tapi senyum itu, entahlah, senyum itu terlihat tulus sekali. Dia membawa nampan seng berisi gelas belimbing dengan teh hangat dan piring berisi singkong rebus. "Siapa kamu? Di mana aku?" tanyaku dengan suara serak, masih waspada. Instingku sebagai pebisnis yang sering diserang membuatku curiga. "Saya Barambak. Ini di rumah saya, di pinggir alas roban. Semalam mobilmu kecelakaan. Saya yang bawa kamu ke sini. Saya tukang jagal di pasar. Kebetulan lewat habis ambil dagangan," jawabnya polos sambil meletakkan nampan di lantai, di samping kasurku. Aku terdiam. Tukang jagal. Pantas saja bau amis itu samar-samar tercium dari tubuhnya walau dia sudah mandi. "Barang-barangku. Tasku," tanyaku panik. Di dalam tas itu ada identitas, kartu kredit, dan yang paling penting, penyimpanan data berisi bukti kecurangan ibu tiriku yang sempat kusalin sebelum kabur. Jika itu hilang, tamatlah riwayatku. "Tenang, Mbak, tenang." Bara menunjuk ke atas lemari plastik. Tas kulit bermerek mahal yang harganya ratusan juta itu tergeletak begitu saja di sana, bersanding dengan toples kerupuk. Ada di situ. Dompet, telepon genggam, semuanya aman.
Saya tidak berani buka. Aku menghela nafas lega. Lalu aku menatapnya lagi. Dia duduk bersila di lantai, menjaga jarak sopan dariku. Dia tampak canggung. Jari-jarinya yang besar dan kasar meremas-remas ujung celananya. "Kenapa kamu tidak bawa aku ke polisi atau rumah sakit?" tanyaku menyelidik. Bara menunduk. Wajahnya yang garang itu tiba-tiba terlihat sedih. "Anu Mbak, semalam hujan badai, sinyal susah. Motor saya cuma motor tua, ada gerobak angkut dagingnya. Nggak mungkin bawa kamu yang luka parah hujan-hujanan ke kota. Lagi pula." Dia ragu sejenak. "Lagi pula apa?" desakku. "Lagi pula, saat kamu mengigau semalam karena demam, kamu terus-terusan bilang, 'Jangan lapor polisi, jangan kasih tahu mereka aku di mana.' Jadi saya pikir, kamu sedang ada masalah. Saya takut kalau lapor, malah kamu celaka." Jawabnya lirih. Aku tertegun. Pria berpenampilan kasar ini ternyata mendengarkan igauanku. Dia benar. Jika polisi tahu, data kecelakaanku akan masuk sistem, dan koneksi ayahku pasti akan menemukanku dalam hitungan jam. Pria ini, tanpa sadar, telah menyelamatkan nyawaku 2 kali. "Terima kasih," ucapku pelan. "Sama-sama Mbak. Oh ya, makan dulu ya, biar ada tenaga. Nanti saya ganti perbanmu. Saya biasa ngobatin sapi atau kambing luka. Insya Allah kalau cuma lecet dan terkilir saya paham sedikit," katanya sambil menyodorkan singkong rebus. Aku yang terbiasa makan roti mahal dan telur mewah untuk sarapan, menatap singkong itu dengan ragu. Tapi perutku perih karena lapar. Aku mengambil sepotong. Rasanya hambar, tapi hangat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku terjebak di gubuk reot ini karena kakiku yang terkilir parah belum bisa dipakai berjalan. Dan selama itu pula, aku mengamati Bara. Dia hidup sendirian. Sangat sederhana. Setiap jam 2 pagi dia bangun, sholat malam lama sekali, lalu pergi ke pasar membawa motor bututnya. Dia baru pulang jam 10 pagi, membawa sisa daging tetelan atau tulang yang tidak laku, lalu memasaknya menjadi sup untuk kami makan. Dia tidak banyak bicara, tapi dia telaten. Dia tidak pernah menatapku dengan tatapan melecehkan seperti pria-pria kaya relasi bisnisku di Jakarta. Dia merawatku dengan hormat, seolah aku adalah barang pecah belah yang mahal. Dia bahkan tidur di teras luar beralaskan tikar, membiarkan aku menguasai satu-satunya kasur di rumah itu. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. Setiap sore, Bara akan duduk di kursi bambu di depan rumah, menatap sebuah kotak beludru merah kecil di tangannya. Tatapannya kosong, jauh, dan sangat terluka. Wajahnya yang biasanya terlihat garang, berubah menjadi mendung yang siap menumpahkan hujan. Suatu sore, saat aku sudah bisa berjalan sedikit dengan tongkat kayu buatan Bara, aku memberanikan diri mendekatinya. "Itu apa, Bara?" tanyaku. Bara tersentak kaget. Dia buru-buru menutup kotak itu, tapi aku sempat melihat kilauan emas di dalamnya. "Cincin." "Bukan apa-apa Mbak Anindya," jawabnya gugup, berusaha menyembunyikan kotak itu ke saku celananya. "Cincin pertunangan," tanyaku lagi, ikut duduk di kursi seberangnya. Bara menghela nafas panjang. Bahunya yang lebar merosot, seolah beban berat menimpanya. Dia menunduk menatap tanah. "Iya Mbak. Harusnya lusa saya menikah." "Lusa?" Mataku membelalak. "Lalu kenapa kamu masih di sini? Di mana calon istrimu?" "Dia sudah pergi Mbak," ucap Bara pelan. Suaranya bergetar. 3 hari yang lalu, sehari sebelum saya nemu kamu di jurang, dia datang ke sini. Dia balikin cincin ini. Dia bilang dia malu." "Malu?" ulangku, tidak percaya. "Iya. Dia bilang dia malu punya calon suami tukang jagal, gendut, jelek, dan miskin kayak saya. Padahal saya sudah nabung 5 tahun buat modal nikah Mbak. Saya kerja keras siang malam, bau anyir darah, biar bisa belikan dia rumah walau kecil. Tapi ternyata, dia lebih memilih laki-laki lain yang kerja kantoran di Semarang. Yang lebih bersih, yang lebih wangi." Air mata menetes dari sudut mata Bara, membasahi pipinya yang kasar. Melihat raksasa lembut ini menangis, hatiku terasa dicubit. Rasa sakit dikhianati yang kurasakan, ternyata juga dirasakan olehnya.
Kami berdua adalah korban dari orang-orang yang menilai segala sesuatu hanya dari kulit luar. Saya cuma sedih, Mbak. Bukan karena uangnya hilang. Tapi karena saya sadar diri. Siapa sih yang mau sama orang kayak saya? Baunya anyir, jelek lagi. Harusnya saya nggak mimpi ketinggian. Kata-kata bara menusuk jantungku. Siapa yang mau sama orang kayak saya? Kalimat itu terngiang. Tiba-tiba, sebuah ide gila. Ide yang sangat nekat melintas di kepalaku. Aku butuh tempat sembunyi yang aman sampai aku bisa menyusun rencana membalas dendam pada ibu tiriku. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada menjadi istri seorang tukang jagal di desa terpencil yang tidak akan pernah dilirik oleh orang-orang kaya Jakarta. Identitasku akan tertutup sempurna. Dan Bara, dia butuh seseorang untuk menutupi rasa malunya. Dia butuh istri agar tidak jadi bahan tertawaan tetangga karena batal nikah di hari pernikahan. Aku menatap Bara lekat-lekat. Pria ini baik. Dia tulus. Dia menyelamatkan nyawaku. Mungkin ini saatnya aku menyelamatkan harga dirinya, sekaligus menyelamatkan diriku sendiri. Bara. Panggilku tegas. Dia menoleh, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ya, Mbak. Tatap aku. Dia menatapku bingung. Menikahlah denganku. Suasana hening seketika. Hanya suara jangkrik yang mulai bersahutan menyambut senja. Bara melongo, mulutnya terbuka lebar, matanya membulat sempurna menatapku. Dia pasti mengira aku gila. Atau mungkin efek benturan di kepalaku belum hilang. Mbak ngelindur ya. Jangan bercanda, Mbak, nggak lucu. Ucapnya sambil tertawa hambar, mencoba mencairkan suasana. Aku tidak bercanda. Ucapku dingin, tatapan mataku tajam menusuk manik matanya. Kamu butuh istri lusa agar tidak malu, kan? Dan aku butuh tempat tinggal dan perlindungan. Aku tidak bisa kembali ke tempat asalku sekarang. Anggap saja ini balas budiku karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kita menikah. Tapi Mbak itu cantik, kulitnya halus, bicaranya kayak orang ningrat. Lihat saya, Mbak. Saya ini cuma Bara si tukang jagal. Langit sama bumi, Mbak. Saya nggak pantas. Nanti kamu nyesel. Tolaknya, dia terlihat panik dan ketakutan. Aku tidak peduli soal itu. Yang aku tanya, kamu mau atau tidak? Kalau kamu tidak mau, besok pagi-pagi sekali aku akan pergi dari sini dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Tapi kalau kamu mau, kita ke kantor urusan agama besok pagi. Daftarkan pernikahan secepat mungkin. Bara terdiam. Dia menatapku, lalu menatap gubuk reotnya, lalu menatap tangannya yang kasar. Dia tampak berperang dengan batinnya sendiri. Keraguan dan harapan bercampur di wajahmu. Apa yang akan terjadi jika dia berkata iya? Bagaimana mungkin seorang putri raja hidup dengan raksasa buruk rupa? Tapi saat itu, aku tidak peduli dengan masa depan. Yang aku tahu, aku harus bertahan hidup. Dan Bara adalah satu-satunya tiketku untuk selamat. Mbak serius? Tanyanya sekali lagi. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Sangat serius, Bara. Jawabku mantap. Bara menelan ludah. Dia menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Sebuah anggukan yang akan mengubah takdir kami berdua selamanya. Baiklah, Mbak Anindya. Kalau itu mau kamu, saya akan menikahi kamu. Tapi tolong ingat satu hal. Saya tidak punya apa-apa selain tenaga dan kesetiaan. Aku tersenyum tipis. Kesetiaan. Itulah barang termewah yang tidak dimiliki oleh mantan tunanganku yang kaya raya. Malam itu, di bawah atap gubuk yang bolong, kesepakatan gila itu terjadi. Aku, pewaris tunggal triliunan rupiah, akan menjadi istri tukang jagal pasar. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Matahari pagi di ufuk timur alas roban belum tinggi benar, tetapi panasnya sudah terasa menyengat kulit. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi hari paling bersejarah bagi seorang wanita. Hari pernikahan. Dulu, dalam bayanganku, hari pernikahanku akan dipenuhi dengan wangi bunga melati segar yang didatangkan langsung dari petani, gaun putih rancangan desainer ternama dari Paris, dan pesta megah di ballroom hotel bintang 5. Namun, takdir Allah berkata lain. Pagi ini, aku duduk di depan cermin retak di dalam gubuk kayu milik Bara.
Wajahku yang biasanya dipoles makeup artis ternama, kini hanya dipoles bedak tabur seharga Rp5.000 yang dibeli Bara di warung sebelah. Bibirku hanya diolesi lipstik merah tua milik mendiang Ibu Bara yang ditemukannya di laci lemari. Baunya sedikit tengik, tapi aku tidak punya pilihan. Tubuhku dibalut kebaya putih sederhana berbahan nilon kasar yang terasa gatal di kulit halusu. Kebaya ini dibeli Bara kemarin sore di Pasar Loak. Ukurannya sedikit kebesaran di bagian pinggang, membuat tubuhku terlihat tenggelam. Tapi saat aku menatap pantulan diriku di cermin, aku tidak melihat Anindya sang pewaris tahta bisnis. Aku melihat seorang wanita asing. Wanita yang sedang menyamar. Wanita yang sedang bertahan hidup. Mbak Anindya. Suara berat Bara terdengar dari balik tirai kain lusuh yang menjadi pembatas kamar. Sudah siap Mbak. Pak penghulu sudah menunggu di ruang tamu. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdegup kencang, bukan karena bahagia, tapi karena rasa takut dan gugup yang bercampur aduk. Aku akan menikah dengan tukang jagal. Sebentar Bara. Jawabku. Aku merapikan rambutku yang kusanggul sederhana. Aku menyibak tirai dan melangkah keluar. Di ruang tamu yang sempit itu, duduk seorang pria tua berpeci hitam dengan jas yang kebesaran, ditemani 2 orang saksi yang kulihat adalah tetangga sebelah rumah. Bara duduk bersila di hadapan mereka. Saat Bara menoleh dan melihatku, matanya membelalak. Dia memakai kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah pudar dan peci hitam yang miring. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Dia tampak sangat gugup, tapi saat melihatku, ada kekaguman yang terpancar jelas dari matanya. Masya Allah, cantik sekali Mbak, bisiknya tanpa sadar. Tetangga yang menjadi saksi menyikut lengan Bara sambil terkekeh. Heh, Bara, jangan melongo terus. Ingat napas. Beruntung banget kamu, dapat istri kayak bidadari begini. Pakai pelet apa kamu, Bar? Pelet dari dukun mana? Bar. Tentu saja bidadari nyasar. Sahut saksi yang satunya dengan nada mengejek yang tidak disembunyikan. Hatiku panas mendengarnya. Mereka pikir Bara menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkanku. Mereka tidak tahu bahwa prialah yang sedang mereka hina inilah yang menyelamatkan nyawa bidadari yang mereka agungkan ini. Bara hanya tertunduk, tersenyum kecut menanggapi ejekan itu. Tangannya yang besar meremas lututnya sendiri. Sudah. Mari kita mulai. Pak penghulu menengahi, membuka map berisi berkas pernikahan darurat yang diurus Bara kemarin. Prosesi akad nikah itu berjalan sangat cepat dan sederhana. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan meriah. Hanya suara jangkrik dari hutan di belakang rumah dan suara berat Bara yang bergetar hebat saat mengucapkan kalimat sakral itu. Saya terima nikah dan kawinnya Anindya Kirana binti. Bara sempat tersendat menyebut nama ayahku yang kubisikkan padanya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp100.000 dibayar tunai. Sah. Tanya penghulu. Sah. Jawab para saksi serempak, meski nada bicara mereka terdengar meremehkan. Alhamdulillah. Saat Bara selesai mengucapkan janji itu, air mataku menetes. Bukan air mata bahagia pengantin baru, melainkan air mata kepedihan. Aku resmi menjadi istri Bara. Istri seorang tukang jagal. Identitas lamaku, Anindya Kirana sang miliarder, resmi terkubur hari ini di bawah nama Nyonya Bara. Setelah penghulu dan saksi pulang membawa nasi kotak sederhana yang disiapkan Bara, suasana menjadi canggung. Sangat canggung. Kami berdua duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada dinding papan yang renggang. Di luar, aku bisa mendengar suara ibu-ibu tetangga yang bergunjing nyaring sekali, seolah sengaja agar kami mendengarnya. Bu, lihat nggak tadi istrinya si Bara? Cantik banget ya, putih, mulus. Kok mau ya sama si Bara yang dekil begitu? Paling juga perempuan nggak bener itu Bu. Kalau perempuan baik-baik mana mau sama tukang jagal miskin di tengah alas begini? Pasti hamil duluan itu, terus laki-lakinya kabur, makanya cari kambing hitam. Si Bara kan bodoh, pasti mau-mau saja disuruh nampung. Dadaku sesak mendengar fitnah kejam itu. Aku ingin keluar dan membungkam mulut mereka dengan lembaran uang dolar yang masih tersimpan di tasku. Tapi aku sadar, aku tidak boleh menarik perhatian. Aku menoleh ke arah Bara.
Dia mendengar semuanya. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. Tapi dia tidak marah. Matanya berkaca-kaca menatap lantai tanah. Dia malu. Dia merasa bersalah karena telah menyeretku ke dalam lumpur kehidupannya yang penuh hinaan. Maaf ya Mbak. Lirihnya pelan sekali. Maaf Mbak harus dengar omongan orang kampung yang gak sekolah. Mereka memang begitu. Mulutnya tajam tapi hatinya. Ah, sudahlah. Aku menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa Bara. Biarkan saja. Yang penting kita aman di sini. Malam harinya, suasana semakin mencekam. Hujan deras kembali mengguyur alas roban, menciptakan irama yang berisik di atap seng gubuk kami. Ini adalah malam pertama kami. Malam yang bagi pasangan lain adalah malam penuh romansa. Tapi bagi kami, ini adalah malam negosiasi. Bara masuk ke kamar membawa bantal lusuh dan selimut tipis. Dia meletakkannya di lantai, jauh di pojok ruangan, dekat pintu. Sementara aku duduk di atas kasur kapuk satu-satunya. Mbak tidur di kasur ya. Saya tidur di lantai saja. Katanya tanpa berani menatap mataku. Bara. Panggilku. Kita perlu bicara soal aturan main pernikahan ini. Bara duduk bersila, menunduk seperti anak kecil yang sedang dimarahi ibunya. Inggih Mbak. Saya dengerin. Dengar baik-baik. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Aku menikahimu karena aku butuh perlindungan dan tempat sembunyi. Dan kamu menikahiku untuk menutupi rasa malumu. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kita adalah suami istri sungguhan. Aku menelan ludah, melanjutkan kalimatku dengan tegas meski hatiku merasa jahat. Jangan pernah menyentuhku tanpa izin. Jangan pernah masuk ke area pribadiku. Dan jangan pernah bertanya tentang masa laluku atau siapa aku sebenarnya sampai aku sendiri yang cerita. Kamu mengerti. Bara mengangkat wajahnya. Ada kilatan luka di matanya yang hitam pekat, tapi dengan cepat dia menutupinya dengan senyum tulus yang menyakitkan untuk dilihat. Saya ngerti Mbak. Mbak Anindya tenang saja. Saya ini sadar diri kok. Bisa nikah sama Mbak saja sudah anugerah buat saya. Walau cuma pura-pura. Saya janji. Demi Allah, saya tidak akan nyentuh Mbak seujung kuku pun kalau Mbak tidak mau. Saya akan jaga Mbak. Saya akan lindungi Mbak, sampai Mbak merasa aman dan mau pergi dari sini. Jawaban itu begitu tulus hingga membuat benteng pertahananku retak sedikit. Pria ini, di balik tubuh gempal dan wajahnya yang kasar, memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada semua pria berdasi yang pernah kukenal. Terima kasih, Bara. Ucapku pelan, mematikan lampu minyak di samping kasur. Tidurlah. Selamat tidur Mbak Bidadari. Bisiknya pelan dari pojok ruangan. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suara kokok ayam jantan dan aroma masakan yang menggugah selera. Saat aku membuka mata, Bara sudah tidak ada di kamar. Tempat tidurnya sudah rapi. Aku menyeret kakiku yang masih sedikit nyeri keluar kamar. Di dapur yang sempit dan berlantai tanah, aku melihat punggung lebar Bara sedang sibuk di depan tungku kayu bakar. Asap mengepul memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma bumbu rempah yang kuat. Mbak sudah bangun. Sapa Bara riang saat melihatku. Dia berbalik, wajahnya cemong terkena abu kayu bakar, tapi senyumnya lebar sekali. Mandi dulu Mbak. Air hangatnya sudah saya siapin di ember belakang. Nanti kita sarapan. Aku menuruti perkataannya. Kamar mandi Bara hanyalah sekat bambu di belakang rumah tanpa atap. Airnya berasal dari sumur timba. Dinginnya air pegunungan membuatku menggigil. Tapi entah kenapa, rasanya menyegarkan. Jauh lebih segar daripada jacuzzi air hangat di pentouseku. Selesai mandi dan berganti pakaian dengan daster batik murah yang juga dibelikan Bara, aku duduk di tikar dapur. Bara menyajikan 2 piring nasi dengan lauk yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nangka muda cincang yang dimasak dengan parutan kelapa dan bumbu pedas, serta sepotong ikan asin goreng kering. Ini apa Bara? Tanyaku menunjuk piring itu. Ini nasi megonom Mbak. Makanan khas sini. Sarapan orang susah, tapi rasanya mantap. Cobain deh. Katanya antusias. Aku menyuapkan 1 sendok ke mulutku. Awalnya aneh. Teksturnya kasar. Tapi saat bumbunya pecah di lidah, rasa gurih, pedas,
dan wangi kencur berpadu sempurna. Ya Allah, ini enak sekali. Jauh lebih enak daripada salad hambar yang biasa kupaksakan masuk ke perutku demi diet. Enak, tanyaku, dan Bara mengangguk bangga. Enak Bara, kamu pintar masak. Syukurlah kalau Mbak suka. Makan yang banyak ya, biar cepat sembuh kakinya. Di tengah sarapan kami, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil mewah yang berhenti tepat di depan gubuk kami. Suara itu sangat asing di lingkungan sunyi ini. Jantungku berhenti berdetak. Sendok di tanganku terjatuh berdenting ke piring seng. Siapa itu? Bisikku panik. Apakah ayahku menemukanku? Apakah polisi? Bara segera berdiri, wajahnya berubah waspada. Dia menyambar golok daging yang tergeletak di meja, lalu memberi isyarat padaku untuk diam. Mbak tetap di sini. Jangan keluar. Biar saya yang cek. Bara melangkah keluar dengan gagah berani. Aku mengintip dari celah dinding papan dengan tubuh gemetar. Di jalan setapak depan rumah, sebuah mobil SUV hitam mengkilap terparkir. Kaca jendelanya gelap, tidak terlihat isinya. Seseorang turun dari mobil itu. Seorang pria berjas rapi, memakai kacamata hitam. Jantungku rasanya mau copot. Itu adalah asisten pribadi ayahku, si Rian. Bajingan yang ikut membantu ibu tiriku memalsukan tanda tanganku. Bagaimana bisa dia menemukanku secepat ini? Bara berdiri menghadang di depan pintu pagar. Golok di tangan kanannya disembunyikan di balik punggung. Cari siapa Mas? Tanya Bara dengan suara berat dan tegas. Wibawanya sebagai tukang jagal keluar. Rian melepas kacamata hitamnya, menatap Bara dengan tatapan merendahkan, lalu melirik ke sekeliling gubuk dengan jijik. Saya mencari seorang wanita. Ciri-cirinya tinggi, kulit putih, rambut panjang, mungkin terluka. Mobilnya ditemukan jatuh di jurang sekitar sini beberapa hari lalu. Warga bilang ada tukang jagal yang menolong korban kecelakaan. Itu kamu. Darahku membeku. Rian tahu. Dia tahu aku masih hidup. Jika Bara menyerahkanku sekarang, habislah aku. Bara diam sejenak. Dia menatap Rian, lalu melirik sekilas ke arah dinding tempatku mengintip. Aku menahan napas, berdoa dalam hati. Ya Allah, Bara, tolong jangan beritahu dia. Oh, kecelakaan itu. Jawab Bara santai. Iya, memang saya yang nolong. Di mana wanitanya sekarang? Kami keluarganya ingin menjemput. Desak Rian tidak sabar. Bara tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin. Wah, Mas terlambat. Wanitanya sudah meninggal Mas. Pas saya bawa ke sini, napasnya sudah putus. Lukanya parah sekali. Meninggal. Rian tampak terkejut, tapi ada kilatan lega di matanya. Kamu yakin? Yakin 100%. Mayatnya sudah saya serahkan ke warga kampung sebelah buat dimakamkan massal karena tidak ada identitas. Kalau Mas mau cari kuburannya, silahkan ke pemakaman umum di desa sebelah. Tapi ya itu, tanpa nama. Rian terdiam, tampak menimbang-nimbang. Lalu dia tersenyum sinis. Baguslah kalau sudah mati. Merepotkan saja. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan segepok uang berwarna merah. Ini buat upah kamu sudah repot-repot nguburin. Tutup mulutmu. Jangan bilang siapa-siapa kalau ada orang Jakarta yang cari dia. Rian melempar uang itu ke tanah, tepat di depan kaki Bara yang penuh lumpur. Perlakuan yang sangat menghina. Tapi Bara tidak bergerak. Dia tidak memungut uang itu. Dia hanya menatap Rian dengan tatapan tajam setajam golok di punggungnya. Ambil uangmu dan pergi dari sini sebelum saya berubah pikiran. Ucap Bara dingin. Rian mendengus, lalu berbalik masuk ke mobil mewahnya. Mobil itu berputar arah dan melaju pergi meninggalkan debu. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, Bara berbalik badan. Lututnya lemas. Dia terduduk di tanah. Dia memungut uang itu dengan tangan gemetar, lalu meremasnya dengan penuh amarah. Aku berlari keluar, melupakan rasa sakit di kakiku. Bara. Bara menatapku, matanya merah menahan tangis dan amarah. Mbak, mereka itu keluarga Mbak. Kenapa mereka malah lega Mbak meninggal? Kenapa mereka memperlakukan manusia seperti sampah? Aku berlutut di hadapannya, memegang bahunya yang kokoh. Itulah dunia asalku, Bara.
Dunia yang kejam. Terima kasih sudah melindungiku. Bara menatapku lekat. Sekarang saya tahu Mbak bukan orang sembarangan. Dan saya tahu nyawa Mbak sedang terancam. Mulai detik ini, Mbak harus hati-hati. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Dia membuka genggaman tangannya, memperlihatkan uang yang sudah kusut itu. Dan uang haram ini, kita pakai buat modal usaha Mbak. Kita lawan mereka dengan cara kita. Namun, saat kami berdua merasa sedikit lega, angin kencang berhembus menerbangkan selembar kertas koran yang dibawa Rian tadi dan terjatuh tepat di samping kaki Bara. Bara memungut koran itu. Matanya membelalak membaca judul utamanya. Buronan kelas kakap. Anindya Kirana ditemukan tewas atau kabur membawa uang perusahaan 500 miliar rupiah. Bara menatap koran itu, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Di koran itu, terpampang wajahku dengan jelas. Mbak, lirih Bara. Suaranya bergetar hebat. Ini Mbak, kan? Mbak dituduh mencuri uang 500 miliar. Aku terdiam kaku. Rahasia terbesarku, fitnah terkejam itu, kini ada di tangan suamiku. Apakah dia akan tetap melindungiku, atau dia akan takut dan menyerahkanku pada polisi demi keselamatan dirinya sendiri? Bara berdiri perlahan. Koran itu diremasnya kuat-kuat. Nafasnya memburu. Dia menatapku tajam. Mbak Anindya, tolong jawab jujur. Apakah Mbak benar-benar mencuri uang ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, mencekik leherku. Jawaban yang akan kuberikan akan menentukan hidup dan matiku selanjutnya. Angin pagi di alas roban terasa seperti pisau es yang menyayat kulit, tapi tidak sedingin tatapan Bara saat ini. Koran lusuh itu masih ada dalam genggamannya. Remuk, sama seperti hatiku yang bergetar menanti vonis darinya. Tuduhan mencuri 500 miliar rupiah bukanlah hal kecil. Di desa ini, mencuri ayam saja bisa membuat seseorang babak belur dihakimi massa, apalagi mencuri uang sebanyak itu. Jawab Mbak. Suara Bara rendah, menekan, seolah menahan gemuruh amarah di dadanya. Apa benar Mbak pencuri? Apa benar uang yang Mbak pakai, baju mahal yang Mbak punya, itu hasil keringat orang lain yang Mbak rampas? Aku menatap mata hitamnya yang biasanya teduh itu. Kali ini, ada keraguan besar di sana. Aku tahu, Bara adalah pria jujur. Dia bekerja memotong tulang dan daging dengan tangannya sendiri demi uang receh yang halal. Bagi dia, kejujuran adalah harga mati. Jika aku berbohong sekarang, atau jika aku gagal meyakinkannya, aku akan kehilangan satu-satunya pelindungku. Aku menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Aku memberanikan diri maju selangkah, mendekatinya, meski lututku gemetar. Demi Allah, Bara. Ucapku tegas. Suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan tangis. Aku tidak mencuri sepeser pun. Uang itu, perusahaan itu, semuanya adalah warisan ayahku yang sah. Mereka, ibu tiriku dan tunanganku, mereka yang memalsukan tanda tanganku. Mereka yang memindahkan uang itu ke rekening luar negeri atas namaku tanpa sepengetahuanku, supaya aku terlihat bersalah. Air mataku tumpah. Aku mencengkeram lengan kekar Bara. Pikirkan Bara. Kalau aku benar-benar membawa lari uang 500 miliar tunai, untuk apa aku lari ke hutan ini sendirian? Untuk apa aku menyetir sendiri tanpa pengawal? Aku dijebak, Bara. Aku dijebak karena aku menolak memberikan perusahaanku pada mereka. Hening. Hanya suara nafas kami yang memburu dan desau angin hutan yang mengisi kesunyian. Bara menatapku lekat-lekat. Dia mencari kebohongan di mataku. Detik demi detik berlalu terasa seperti abad. Perlahan, cengkeraman tangannya pada koran itu melonggar. Kertas itu jatuh ke tanah, bergabung dengan debu. Bahu Bara turun. Dia menghela nafas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang kembali lembut. Saya percaya. Katanya singkat. Hah. Aku terkejut. Semudah itu. Saya memang orang bodoh Mbak. Saya nggak ngerti soal uang miliaran atau perusahaan. Tapi saya ngerti mata manusia. Mata Mbak bukan mata penjahat. Mata Mbak mata orang yang ketakutan dan teraniaya. Sama kayak mata sapi yang mau disembelih, penuh kepasrahan tapi ingin hidup. Perumpamaan itu aneh, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat.
Bara membungkuk, memungut koran itu, lalu merobek-robeknya menjadi potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Sudah, lupakan koran itu. Anggap saja sampah. Sekarang Mbak istirahat. Besok pagi buta kita harus bangun. Saya nggak bisa ninggalin Mbak sendirian di gubuk ini lagi. Takut orang itu balik lagi. Mbak harus ikut saya ke pasar. Ikut ke pasar? Tanyaku ragu. Iya. Jadi istri tukang jagal harus kuat baunya pasar Mbak. Katanya sambil tersenyum tipis, mencoba menghiburku. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Lega karena Bara mempercayaiku, tapi juga cemas membayangkan duniaku besok. Pasar. Tempat yang selama ini hanya kulihat dari balik kaca mobil ber-AC saat supirku melintas. Pukul 2 pagi, Bara sudah membangunkanku. Ayo Mbak, sholat tahajud dulu. Minta perlindungan sama Allah, terus kita berangkat. Setelah sholat dan membungkus tubuhku dengan jaket tebal milik Bara yang kebesaran, kami keluar menembus kabut tebal. Motor tua Bara. Sebuah Honda Grand Astrea tahun 90-an yang bodinya sudah diikat kawat sana-sini, sudah menunggu. Di bagian belakang, terpasang keranjang rotan besar yang masih berbau amis darah kering. Maaf ya Mbak, helmnya cuma satu, buat Mbak saja. Pegangan yang kencang, jalanannya jelek. Aku naik ke boncengan motor itu dengan canggung. Saat motor mulai melaju menembus jalanan berbatu yang gelap gulita, aku tidak punya pilihan selain memeluk pinggang gembul Bara. Punggungnya lebar dan hangat, menjadi tamengku dari angin malam yang menusuk. Di bawah sinar bulan yang temaram, kami melaju meninggalkan hutan alas roban menuju pusat keramaian di Kabupaten Batang. 1 jam kemudian, kami sampai di pasar induk. Duniaku langsung terguncang. Suara riuh rendah manusia, teriakan pedagang, bunyi klakson angkutan barang, dan bau yang, Masya Allah, baunya 1000 kali lebih menyengat daripada di rumah Bara. Bau daging mentah, ikan busuk, sayuran layu, dan sampah basah bercampur menjadi satu. Tanah di bawah kakiku becek, hitam, dan licin. Aku yang memakai sandal jepit karet, harus berjinjit-jinjit agar lumpur tidak menciprat sampai ke betis. Lewat sini Mbak, hati-hati licin. Bara menuntunku membelah kerumunan. Orang-orang menatap kami. Tatapan mereka aneh. Melihat Bara si tukang jagal raksasa menggandeng wanita berkulit putih bersih yang terlihat seperti salah kostum di tempat kumuh ini. Ini kios kita Mbak. Bara menunjuk sebuah lapak kayu kecil di sudut pasar bagian daging. Lapak itu sangat sederhana. Hanya meja kayu besar yang sudah hitam karena darah, beberapa pisau gantung, dan timbangan berkarat. Di sebelahnya, ada lapak-lapak daging lain yang jauh lebih besar, lebih terang lampunya, dan dagingnya lebih banyak. Bara mulai bekerja. Dia mengeluarkan paha sapi utuh dari karung, lalu mulai memisahkan daging dari tulangnya. Gerakannya cekatan, terampil, dan kuat. Aku hanya duduk di bangku kecil di pojok kios, mengamati. Aku bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, seorang pria kurus dengan kumis tebal dan rokok terselip di bibir datang menghampiri lapak kami. Dia memakai banyak cincin batu akik di jarinya. Wajahnya terlihat licik. Gajah. Sapa pria itu kasar pada Bara. Bara menghentikan pisaunya. Wajahnya menegang. Ada apa Pak Tarmidi? Tanya Bara sopan namun kaku. Setoranmu mana? Katanya nunggak minggu lalu. Jangan mentang-mentang baru nikah sama perawan kota, terus lupa utangnya. Sindir Tarmidi sambil melirikku nakal. Matanya menjelajahi tubuhku dari atas ke bawah membuatku mual. Cantik juga binimu, Bar. Sayang banget jatuh ke tangan tukang jagal kere kayak kamu. Bara bergeser, menutupi pandangan Tarmidi padaku. Tubuh besarnya menjadi tembok. Maaf Pak Tarmidi. Saya belum ada uang. Kemarin uang tabungan saya habis buat keperluan mendadak. Kasih saya waktu 3 hari lagi. 3 hari, 3 hari. Teriak Tarmidi sambil menggebrak meja daging Bara. Pisau di meja bergetar. Kamu pikir saya bank sosial? Kalau besok kamu nggak bayar bunga utangmu, kios ini saya ambil. Atau, Tarmidi menyeringai, gigi kuningnya terlihat. Atau istrimu ini bisa kerja di tempat karaoke, saya buat lunasin utangmu. Gimana? Bangsat. Darahku mendidih. Belum pernah ada orang yang berani bicara sekotor itu padaku.
Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Bara. Tangan kanannya mencengkeram gagang golok daging dengan sangat erat sampai buku jarinya memutih. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia marah. Sangat marah. Jangan pernah bicara kotor soal istri saya. Suara Bara rendah, menggeram seperti harimau yang terusik. Atau saya lupa kalau yang saya pegang ini daging sapi atau leher orang. Suasana pasar di sekitar kami mendadak hening. Orang-orang berhenti beraktivitas melihat ketegangan itu. Tarmidi tampak kaget melihat keberanian Bara yang biasanya penurut. Dia mundur selangkah, sedikit gentar melihat golok tajam di tangan raksasa itu. Oke. Santai Bar. Galak amat pengantin baru. Tarmidi mencoba tertawa, tapi terdengar sumbang. Besok pagi saya tagih lagi. Awas kalau nggak ada. Tarmidi meludah ke tanah, lalu pergi sambil bersungut-sungut. Bara meletakkan goloknya dengan kasar. Nafasnya memburu. Dia berbalik menatapku, matanya penuh rasa bersalah. Maaf Mbak harus lihat itu. Aku berdiri, mengabaikan rasa jijik pada lantai becek. Aku mendekati Bara. Bara, kamu punya utang sama dia. Bara menunduk dalam-dalam. Iya Mbak. Uang tabungan saya yang 5 tahun itu sebenarnya belum cukup buat biaya rumah sakit Mbak waktu kecelakaan. Operasi Mbak mahal, obatnya mahal. Jadi saya gadai sertifikat tanah gubuk kita ke Tarmidi, rentenir pasar ini. Dan bunganya mencekik Mbak. Aku ternganga. Kakiku lemas. Jadi kamu berhutang pada rentenir lintah darat itu demi menyelamatkan aku. Demi orang asing yang kamu temukan di jurang. Bara mengangguk pelan. Nyawa Mbak lebih berharga daripada tanah itu. Saya bisa cari uang lagi, tapi kalau Mbak mati, saya dosa seumur hidup karena membiarkan orang celaka di depan mata saya. Ya Allah. Hatiku hancur sekaligus membengkak oleh rasa haru yang luar biasa. Pria ini mempertaruhkan masa depannya, rumah satu-satunya, demi aku. Dan sekarang, dia dihinakan di depan umum karena hal itu. Aku menatap sekeliling pasar. Aku melihat lapak Bara yang sepi pembeli. Aku melihat cara Bara berdagang yang terlalu polos. Dia memberi potongan daging terlalu besar untuk harga yang murah. Dia tidak pandai merayu pembeli. Dia hanya diam menunggu rejeki. Pantas saja dia kalah saing. Jiwa bisnisku yang selama ini tertidur karena depresi, tiba-tiba tersentak bangun. Darah Anindya Kirana, sang ratu properti, mulai berdesir panas. Aku tidak bisa membiarkan suamiku, penyelamatku, diinjak-injak oleh preman kampung seperti Tarmidi. Aku menyeka air mata di sudut mataku. Wajahku berubah dingin dan serius. Aku bukan lagi wanita lemah yang menangis di pojok kamar. Bara. Panggilku tegas. Dalem Mbak. Jawabnya lesu. Berikan apronmu padaku. Hah. Bara bingung. Apron celemek ini Mbak. Kotor Mbak. Banyak darahnya. Berikan. Perintahku tak terbantahkan. Dengan bingung, Bara melepas apron kulitnya yang kotor dan memakaikannya padaku. Apron itu kebesaran, baunya anyir. Tapi saat aku memakainya, aku merasa seperti memakai baju zirah perang. Mulai hari ini, aku yang akan mengatur penjualan. Kamu fokus memotong daging yang rapi, sesuai instruksiku. Jangan buang lemak sedikit pun. Itu bisa jadi uang. Tulang-tulang sisa jangan dibuang. Kumpulkan, kita jual untuk kaldu bakso. Tapi Mbak, diam dan ikuti aku. Kita akan lunasi utangmu besok. Dan kita akan buat Tarmidi itu menelan ludahnya sendiri. Aku mengambil posisi di depan meja dagangan. Aku mengikat rambutku tinggi-tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma pasar yang kini terasa seperti aroma medan pertempuran. Ibu-ibu, mari mampir. Daging segar, kualitas supermarket harga pasar. Sini Bu, saya kasih resep gratis rendang Padang asli kalau beli 2 kilo. Suaraku lantang, renyah, dan penuh percaya diri. Berbeda jauh dengan Bara yang pendiam. Beberapa ibu-ibu yang lewat mulai menoleh, penasaran melihat penjual daging yang cantik dan bicaranya luas. 1 orang mendekat. 2 orang mendekat. Dalam sekejap, instingku bekerja. Aku tahu cara memikat pelanggan. Aku tahu cara upselling.
Aku tidak hanya menjual daging. Aku menjual pelayanan. Aku menjual senyuman. Bara menatapku dari belakang dengan mulut terbuka tak percaya. Dia melihat istrinya yang dikira putri manja, kini sedang memegang pisau kecil, memotong lemak dengan presisi, sambil tertawa tawar-menawar dengan ibu-ibu cerewet. Tanpa dia sadari, singa betina yang terluka itu telah bangun. Dan siapapun yang mencoba mengganggu kawanannya, akan berhadapan dengan taringnya yang tajam. Namun, di tengah kesibukan kami melayani pembeli yang mulai antre, mataku menangkap sosok seseorang di kejauhan. Seseorang berpakaian preman, tapi postur tubuhnya tegap seperti aparat, sedang menunjukkan foto kepada pedagang di ujung lorong pasar. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Foto itu, ukurannya pas foto. Itu pasti fotoku. Mereka sudah sampai di sini. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku di balik timbangan. Tanganmu yang memegang daging gemetar. Mbak, kenapa? Bisik Bara cemas melihat perubahan wajahku. Jangan menoleh Bara. Di ujung sana, ada polisi berpakaian preman. Mereka bawa fotoku. Bara mematung. Wajahnya pucat pasi. Golok di tangannya terlepas dan jatuh berdentang keras di meja, membuat semua pembeli kaget menatap kami. Suara dentangan itu bergema, dan fatalnya, membuat pria tegap di ujung sana menoleh tepat ke arah kami. Mata kami bertemu. Mata itu. Mata tajam milik pria tegap di ujung lorong pasar itu seolah menelanjangiku. Jarak kami sekitar 20 meter, terpisahkan oleh hiruk-pikuk manusia dan gantungan daging sapi, namun rasanya seperti dia berdiri tepat di depan hidungku. Dia menyipitkan matanya, membandingkan wajah wanita lusuh bercelemek darah ini dengan foto buronan kelas kakap yang ada di tangannya. Darahku berhenti mengalir. Kakiku terpaku di tanah becek yang berbau amis. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku karena teror yang mencekam. Jika dia mengenaliku, jika dia berteriak memanggil namaku, tamatlah riwayatku. Penjara, rumah sakit jiwa, atau bahkan kematian di tangan orang suruhan ibu tiriku sudah menunggu. Mbak. Tunduk. Suara Bara mendesis di telingaku, menyentakkanku dari kelumpuhan. Tangan besarnya yang kasar tiba-tiba menyambar lenganku dengan kuat, menarikku turun bersembunyi di balik meja lapak kami yang penuh tumpukan daging. Jangan bergerak, bisik Bara. Nafasnya memburu namun terdengar tegas. Detik berikutnya, aku mendengar langkah sepatu bot berat mendekat. Tap, tap, tap. Suara itu terdengar mengerikan di antara riuh rendah pasar. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku akan patah. Aku memeluk lututku di kolong meja yang sempit, di atas tanah yang lembab dan kotor. Bau daging mentah di atas meja menyamarkan bau parfum mahalku yang mungkin masih tersisa. Bara berdiri tegak di depan meja, menjadi benteng hidup bagiku. Aku bisa melihat betisnya yang kokoh bergetar sedikit. Namun dia berusaha terlihat tenang. Permisi, Pak. Suara itu. Suara pria tegap tadi. Dia sudah berdiri tepat di depan lapak kami. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Ya Pak. Cari apa? Daging khas dalam atau iga? Iga hari ini bagus Pak. Segar? Jawab Bara. Suaranya terdengar bodoh dan lugu. Akting yang sempurna. Saya tidak cari daging. Pria itu diam sejenak. Saya cari wanita. Tadi saya lihat ada perempuan di lapak ini. Mana dia? Darahku berdesir dingin. Dia melihatku. Oh, si Inem maksud Bapak. Jawab Bara cepat, tanpa jeda sedikitpun. Itu tadi pembantu baru saya Pak. Barusan saya suruh ke belakang. Ambil es batu. Anaknya agak miring Pak otaknya. Suka senyum-senyum sendiri. Kenapa Pak? Bapak mau kenalan? Jangan Pak, giginya ompong. Aku melotot mendengar karangan Bara. Inem. Gigi ompong. Tapi aku sadar, dia sedang berusaha membuat pria itu jijik dan tidak tertarik. Pria itu mendengus. Bukan Inem. Saya cari wanita kota. Ciri-cirinya putih, tinggi. Tadi saya lihat sekilas mirip buronan yang saya cari. Kamu yakin pembantumu itu orang sini asli? Asli Pak. Asli Ndeso. Kalau wanita kota yang putih mulus mana mau kerja motong tulang di pasar becek begini Pak? Bapak salah lihat kali. Mungkin efek lapar Pak. Hening sejenak.
Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Pria itu tampaknya sedang memindai lapak kami. Ujung sepatu botnya terlihat dari celah bawah meja, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Jika dia menunduk sedikit saja, habislah kami. Ya sudah. Kalau kamu lihat wanita asing mencurigakan, lapor ke polsek. Ada imbalannya. Siap, Pak. Laksanakan. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh. Aku masih menahan napas sampai bara menendang pelan kakiku. Sudah aman, Mbak. Keluar pelan-pelan. Aku merangkak keluar dengan tubuh gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungku. Saat aku berdiri, lututku goyah dan aku nyaris jatuh kalau saja Bara tidak sigap menangkapku. Kita harus pergi, Bara. Sekarang. Bisikku panik. Dia pasti curiga. Dia pasti akan kembali atau tanya pedagang lain. Bara mengangguk cepat. Wajahnya pucat tapi matanya waspada. Iya. Kita tidak bisa jualan lagi hari ini. Tapi kita tidak bisa lewat jalan depan. Dia pasti masih berputar di sana. Lalu lewat mana? Lewat jalur tikus. Jalur pengangkut sampah. Ayo. Bara dengan cepat membereskan daging-daging yang belum terjual, memasukkannya asal-asalan ke dalam karung. Dia menyembunyikan karung itu di bawah tumpukan jerami di pojok kios tetangga yang sedang kosong. Nanti saya ambil. Sekarang nyawa Mbak lebih penting. Bara menggenggam tanganku. Genggamannya erat, kasar, dan hangat. Dia menarikku menembus kerumunan pasar, tapi bukan ke arah pintu keluar utama. Kami menerobos lorong-lorong sempit di bagian belakang pasar, tempat para pedagang ikan membersihkan dagangannya. Bau di sini jauh lebih busuk. Bau perut ikan dan air comberan hitam pekat. Kami berlari kecil, melompati genangan air kotor. Beberapa kali aku terpeleset, tapi Bara selalu menahanku. Hati-hati, Mbak. Jangan sampai jatuh. Katanya lembut di tengah kepanikan. Kami sampai di bagian belakang pasar yang berbatasan langsung dengan Sungai Keruh. Di sana, ada sebuah jembatan bambu reot yang jarang dilewati orang. Lewat sini, Mbak. Motor saya parkir di seberang sana, di titipan teman saya. Kalau lewat parkiran depan, kita pasti ketangkap. Kami menyeberangi jembatan bambu itu. Kayunya berderit ngeri setiap kali kami melangkah. Di bawah sana, air sungai coklat mengalir deras membawa sampah pasar. Aku ngeri, tapi rasa takut ditangkap jauh lebih besar. Sesampainya di seberang, kami bersembunyi di balik semak-semak sementara Bara mengambil motornya. Tak lama kemudian, dia datang. Aku langsung melompat naik, dan motor butut itu pun memacu kencang meninggalkan area pasar, masuk ke jalan-jalan kampung yang sepi. Sepanjang perjalanan pulang ke alas roban, aku memeluk pinggang Bara erat-erat, menyandarkan kepalaku di punggungnya. Air mataku menetes diam-diam, membasahi jaketnya. Aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Pria ini hidup tenang sebelum aku datang. Dia miskin, tapi dia aman. Sekarang, karena aku, dia dikejar rentenir dan harus berbohong pada polisi. Aku adalah pembawa sial baginya. Sesampainya di gubuk kami di tengah hutan, Bara langsung menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dengan palang kayu. Dia terduduk lemas di lantai, nafasnya masih ngos-ngosan. Alhamdulillah. Kita selamat, Mbak. Ucapnya sambil menyeka keringat di dahinya. Aku berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan pandangan nanar. Bara, ceraikan aku. Bara tersentak kaget. Dia mendongak menatapku. Apa, Mbak? Ceraikan aku, Bara. Dan usir aku sekarang juga. Kamu dalam bahaya. Polisi itu pasti akan menyelidiki lebih lanjut. Dan Tarmidi, rentenir itu akan menghabisimu kalau kamu tidak bayar besok. Aku cuma beban buatmu. Aku akan menyerahkan diri saja. Jangan ngaco, Mbak. Bara berdiri, suaranya meninggi. Mbak mau menyerahkan diri. Mbak mau masuk penjara padahal Mbak tidak salah. Itu namanya bunuh diri konyol. Lebih baik aku hancur sendirian daripada menyeretmu, Bara. Teriakku frustrasi. Kamu orang baik. Kamu tidak pantas dapat masalah ini. Tiba-tiba, Bara mencengkeram kedua bahuku. Matanya menatap tajam ke dalam mataku. Sorot matanya bukan lagi sorot mata tukang jagal yang rendah diri, tapi sorot mata seorang suami yang melindungi istrinya. Dengar saya.
Anindya. Ucapnya menyebut namaku tanpa embel-embel Mbak. Saat saya ucapkan akad nikah kemarin, saat saya bilang saya terima nikahnya, itu bukan cuma kalimat kosong. Itu janji saya sama Allah. Saya ambil tanggung jawab atas hidup matimu. Mau kamu buronan, mau kamu ratu, sekarang kamu istri saya. Kalau kita hancur sama-sama. Aku terdiam. Kata-kata itu menembus relung hatiku yang paling dalam. Seumur hidupku, dikelilingi pria-pria kaya, tidak ada satupun yang pernah bicara sejantan ini. Tunanganku yang lulusan luar negeri itu bahkan lari saat ada masalah kecil. Tapi Bara, si tukang jaga lulusan SD ini, dia berdiri tegak di tengah badai demi aku. Kakiku lemas. Aku jatuh berlutut di hadapannya, menangis sejadi-jadinya. Bara ikut berlutut, lalu dengan canggung, dia menepuk-nepuk kepalaku pelan. Tangan kasarnya terasa begitu lembut. Sudah, jangan nangis. Kita cari jalan keluar. Allah tidak tidur. Bisiknya menenangkan. Setelah tangisku reda, otak bisnisku mulai kembali bekerja. Emosi boleh tumpah, tapi logika harus tetap jalan. Kami butuh uang. Cepat. Untuk membayar Tarmidi besok pagi agar kami tidak diusir. Dan untuk bertahan hidup karena kami tidak bisa ke pasar dalam waktu dekat. Bara, berapa total hutangmu ke Tarmidi? Tanyaku sambil menghapus sisa air mata. 5 juta Mbak. Itu pokok sama bunganya. Jawab Bara lesu. 5 juta. Bagiku dulu itu hanya harga sepasang sepatu. Tapi sekarang, itu angka yang bisa membunuh kami. Dan stok daging yang kita tinggal di pasar tadi, berapa nilainya? Paling cuma 500.000 Mbak. Itu pun kalau tidak busuk atau dicuri orang. Aku memutar otak. Kami butuh uang 10 kali lipat dalam waktu kurang dari 24 jam. Mustahil jika hanya mengandalkan jualan daging biasa. Aku melihat sekeliling gubuk. Tidak ada barang berharga selain tasku yang berisi dokumen rahasia, yang tidak mungkin kujual. Tunggu. Mataku tertuju pada tumpukan karung di pojok dapur. Karung-karung yang mengeluarkan bau sedikit tidak sedap. Itu karung apa Bara? Tanyaku. Oh, itu kulit sapi sama tulang sisa Mbak. Biasanya saya buang ke jurang belakang atau dikasih ke pengepul rongsok. Dihargai murah banget. Sekarung paling cuma 10.000. Sampah itu Mbak. Sampah. Ulangku. Otakku berputar cepat. Di restoran bintang 5 milik ayahku dulu, ada menu pembuka yang sangat mahal. Kerupuk kulit sapi kualitas premium dan sup sumsum tulang yang harganya ratusan ribu semangkuk. Bara, itu bukan sampah. Itu emas. Teriakku tiba-tiba, membuat Bara kaget. Emas gimana Mbak? Itu kulit lendir. Aku bangkit berdiri, semangatku membara kembali. Bara, nyalakan tungku. Ambil semua kulit sapi itu. Kita akan olah malam ini juga. Kita tidak akan jual daging mentah yang untungnya tipis. Kita akan jual kerupuk rambak kulit sapi kualitas premium dan kaldu sumsum konsentrat. Bara melongo. Rambak. Mbak bisa bikinnya. Itu butuh waktu berhari-hari buat jemur Mbak. Kita tidak punya waktu berhari-hari. Kita akan pakai teknik pengeringan asap di atas tungku. Rasanya akan lebih smoky dan unik. Dan untuk bumbunya, aku tahu resep rahasia koki hotel ayahku. Kita akan jual ini bukan ke pasar becek itu lagi. Lalu kemana? Ke warung-warung makan besar di jalur Pantura. Ke supir-supir truk dan pelancong kaya yang lewat. Mereka butuh oleh-oleh. Dan mereka punya uang. Malam itu, gubuk kami berubah menjadi pabrik dadakan. Bara bekerja keras membersihkan kulit sapi di bawah instruksiku yang cerewet. Aku meracik bumbu dari rempah-rempah sederhana yang ada di dapur Bara. Bawang putih, ketumbar, garam, dan sedikit gula merah. Kami bekerja bahu-membahu. Bara mengiris kulit, aku membumbui. Bara menjaga api, aku mengawasi proses pengeringan. Asap mengepul memenuhi gubuk, memerikan mata, tapi kami tidak peduli. Ada harapan yang menyala di antara bara api tungku itu. Menjelang subuh, kami berhasil membuat 10 bungkus besar kerupuk kulit yang mereka sempurna, berwarna keemasan, dan baunya. Masya Allah, baunya gurih sekali sampai membuat perut keroncongan. Coba cicipi, Bara. Perintahku. Bara mengambil sepotong kecil. Dia mengunyahnya.
Kriuk. Suara renyahnya terdengar jelas. Mata Bara membelalak. Mbak, ini enak banget. Gurih, renyah, nggak alot sama sekali. Beda sama kerupuk kulit di pasar yang biasanya bau apek. Itu karena teknik double frying dan bumbu marinasinya. Bara. Jelas ku bangga. Sekarang, kita jual ini. Satu bungkus kita hargai 50.000. 50.000. Mahal amat mbak. Biasanya cuma 5.000. Protes Bara. Ini bukan kerupuk pasar. Bara. Ini artisan beef crackers. Kemasannya nanti kita buat unik pakai daun jati dan tali rami biar kelihatan estetik. Orang kaya suka yang begini. Percaya sama aku. Pagi harinya, bukan ke pasar. Bara pergi ke rest area dan rumah makan besar di jalur Pantura sesuai arahanku. Dia membawa keranjang berisi kerupuk kulit buatan kami. Aku menunggu di rumah dengan cemas, berdoa semoga strategiku berhasil. 3 jam kemudian, suara motor Bara terdengar. Dia berlari masuk ke rumah. Wajahnya berseri-seri, tidak ada lagi gurat kesedihan. Mbak, laku mbak, ludes. Semuanya ludes. Teriaknya histeris. Tadi ada rombongan pejabat lewat naik mobil mewah. Mereka borong semua buat oleh-oleh. Mereka bilang rasanya enak banget, beda dari yang lain. Bara menumpahkan uang hasil jualan di atas tikar. 500.000 rupiah. Lumayan untuk modal awal, tapi masih jauh dari 5 juta untuk membayar utang Tarmidi yang jatuh tempo hari ini. Senyum kami perlahan memudar saat menyadari kenyataan itu. 500.000 tidak akan cukup membungkam Tarmidi. Tiba-tiba, braa. Pintu gubuk kami didobrak keras dari luar hingga engselnya lepas. Bara melompat berdiri, melindungi aku di belakang punggungnya. 3 orang pria berbadan besar dengan tato di lengan masuk ke dalam gubuk kecil kami. Dan di belakang mereka, masuklah Tarmidi dengan rokok di mulutnya, tersenyum licik. Nah, ada di rumah ternyata pengantin baru ini. Kirain sudah kabur. Kata Tarmidi. Matanya menatap uang 500.000 yang berserakan di tikar. Wah, ada uang nih. Tapi kok dikit amat. Mana sisanya? Bar. Kan janji jatuh temponya sekarang. Bara maju selangkah. Suaranya bergetar menahan amarah. Pak Tarmidi, tolong kasih saya waktu. Saya baru dapat segini. Usaha kami baru mulai jalan. Besok saya lunasi. Besok. Tarmidi berteriak, membuang puntung rokoknya ke lantai dan menginjaknya. Saya bosan dengar janji kamu. Kalau nggak ada uang 5 juta sekarang, rumah ini saya sita. Kalian keluar sekarang. Jangan pak, teriak Bara. Ini rumah peninggalan orang tua saya. Kami mau tinggal di mana? Tarmidi mengangkat bahu tak peduli. Itu urusanmu. Atau, tawaran saya kemarin masih berlaku. Tarmidi menatapku dengan tatapan menjijikan. Istrimu ikut saya. Utang lunas. Langangkahi dulu mayat saya. Geram Bara. Tangannya mengepal siap memukul. Anak buah Tarmidi langsung maju, mengeroyok Bara. Bara. Teriakku histeris. Bara mencoba melawan. Kekuatan fisiknya sebagai tukang jagal memang besar. Dia berhasil memukul mundur 1 orang. Tapi mereka bertiga. 1 orang memukul punggung Bara dengan kayu balok. Bug. Bara mengerang, jatuh berlutut. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Berhenti. Jangan sakiti suamiku. Teriakku. Aku berlari ingin menolong Bara, tapi tanganku ditangkap oleh salah satu preman itu. Lepaskan aku. Tarmidi tertawa puas melihat Bara yang tak berdaya dan aku yang tertangkap. Bawa perempuan itu. Kita jadikan jaminan sampai si gajah ini bisa bayar. Saat aku ditarik paksa keluar dari gubuk, sebuah mobil polisi dengan sirine menyala tiba-tiba muncul dari balik tikungan hutan dan berhenti tepat di depan rumah kami. Harapan muncul di hatiku. Polisi. Kami selamat dari preman. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping saat pintu mobil polisi terbuka. Yang turun bukan polisi biasa. Yang turun adalah pria tegap yang ada di pasar tadi. Si polisi yang memegang fotoku. Dan yang lebih mengerikan, dia tidak datang sendirian. Dari pintu sebelah kiri, turun seorang wanita cantik dengan pakaian mewah, kacamata hitam,
dan senyum sinis yang sangat kuhafal. Ibu tiriku. Dia berdiri di sana, di tengah hutan alas roban yang becek, menatapku seperti menatap tikus got. Halo, anakku sayang. Ternyata di sini kamu bersembunyi. Main rumah-rumahan sama tukang jagal. Menyedihkan sekali. Duniaku runtuh seketika. Tarmidi, preman, polisi, dan ibu tiriku. Semua musuhku berkumpul di satu titik. Dan Bara. Bara terkapar berdarah di lantai. Apa yang harus kulakukan sekarang? Hujan gerimis mulai turun membasahi bumi alas roban, menyamarkan air mata dan darah yang mengalir di wajah suamiku. Dinginnya air hujan tidak sebanding dengan dinginnya tatapan wanita yang kini berdiri angkuh di hadapanku. Ibu tiriku, Ratih, wanita yang selama ini berpura-pura menjadi malaikat di depan ayahku, kini menampakkan wujud aslinya sebagai iblis berwajah cantik. Dia melangkah pelan mendekatiku, sepatu hak tingginya menancap di tanah becek tanpa rasa risih sedikitpun. Di belakangnya, polisi korup itu, Inspektur Pras, berdiri bersedekap dengan senyum meremehkan. Sementara Tarmidi dan preman-premannya tampak bingung, mundur selangkah melihat kehadiran orang-orang kota yang terlihat jauh lebih berkuasa dan berbahaya daripada mereka. Halo, Anindya sayang. Ratih menyapa dengan nada yang dibuat-buat manis, tapi matanya memancarkan kebencian yang membara. Kasihan sekali kamu. Dulu tidur di kasur sutra, sekarang tidur di gubuk reot sama tukang jagal bau amis ini. Apa kata mendiang papamu kalau lihat putri kesayangannya jadi gembel begini? Aku menatapnya nyalang, meski kedua tanganku dicengkeram kuat oleh anak buah Tarmidi. Jangan sebut nama papa dengan mulut kotormu, Ratih. Kamu yang membunuhnya pelan-pelan dengan racunmu. Dan sekarang kamu mau menghabisiku juga. Pelak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Panas dan perih. Sudut bibirku robek, mengeluarkan darah asin. Tutup mulutmu, anak sialan. Desis Ratih. Kamu yang mencuri uang perusahaan. Kamu yang kabur. Dan sekarang, kamu akan ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Atau lebih tepatnya, menghilang selamanya. Jangan sentuh istri saya. Suara teriakan itu terdengar parau. Bara, dengan sisa tenaganya, mencoba bangkit. Darah mengucur deras dari pelipisnya membasahi kaos partainya yang lusuh. Dia sempoyongan, tapi matanya menatap Ratih dengan nyala api yang mengerikan. Lepaskan dia. Atau saya bunuh kalian semua. Geram Bara. Dia menyambar sepotong kayu balok yang tergeletak di dekatnya. Inspektur Pras tertawa renyah. Dia melangkah maju, mengeluarkan pistol revolver dari balik jaket kulitnya. Bunyi kokangan pistol itu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian hutan. Klik. Mata pistol itu terarah tepat ke tengah dahi Bara. Coba saja kalau berani. Gajah. Ucap Pras dingin. Satu langkah lagi kamu maju. Isi kepalamu berceceran di tanah. Bara membeku. Langkahnya terhenti. Dia tidak takut mati, aku tahu itu. Tapi dia melihat kepanikan di mataku. Jangan. Bara, jangan bergerak. Teriakku histeris. Aku menggeleng kuat-kuat. Jangan lakukan hal bodoh. Mereka bawa senjata api. Tarmidi, yang sedari tadi dia mengamati, tiba-tiba menyela. Dia sadar situasi ini menguntungkan baginya. Otak liciknya mulai berhitung. Waduh, waduh. Santai dulu Pak Polisi, Bu Bos, kata Tarmidi sambil menyeringai, memamerkan gigi kuningnya. Jadi perempuan ini buronan mahal ya? Katanya bawa lari 500 miliar. Wah, kalau begitu utang suaminya yang 5 juta mAh kecil banget. Tarmidi melangkah maju, berdiri di antara Bara dan Ratih. Dia menatap Ratih dengan tatapan serakah. Bu Bos, kalau ibu mau bawa perempuan ini, harus ada uang tebusannya dong. Saya yang nemuin dia di sini. Suaminya punya utang sama saya. Kalau ibu bawa dia pergi, siapa yang bayar utang saya? Ratih menatap Tarmidi dengan jijik, seolah melihat kecoa. Berapa yang kamu mau, preman kampung? Tarmidi tertawa. Yah, karena ibu orang kaya, saya minta 100 juta. Tunai. Sekarang. Kalau tidak, biar perempuan ini tetap di sini jadi jaminan saya. Lagian saya juga punya golok. Anak buah saya banyak.
Suasana menegang. Tarmidi berjudi dengan nyawanya sendiri demi uang. Tapi Ratih, wanita yang sangat pragmatis, hanya tersenyum sinis. Dia membuka tas mewahnya, mengeluarkan buku cek. 100 juta. Murah sekali harga diri kalian. Ratih menulis sesuatu di cek itu, lalu merobeknya dan melemparnya ke wajah Tarmidi. Itu cek tunai. Cairkan di bank mana saja. Sekarang, enyah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran dan menyuruh Inspektur Pras menembak kepalamu juga. Tarmidi menangkap kertas itu dengan girang. Matanya berbinar-binar melihat deretan angka 0 di sana. Oke, siap Bu Bos. Senang berbisnis dengan Anda. Tarmidi memberi isyarat pada anak buahnya untuk melepaskan cengkeraman mereka pada tanganku. Ayo bubar, bubar. Urusan kita sudah kelar. Si gajah sudah lunas utangnya, malah untung besar kita. Preman-preman itu melepaskanku. Aku terhuyung ke depan, hampir jatuh. Tarmidi dan gerombolannya segera kabur membawa mobil mereka. Tidak mau terlibat lebih jauh dengan urusan orang-orang berbahaya ini. Kini, tinggal kami berempat. Aku, Bara yang terluka, Ratih, dan Inspektur Pras yang masih menodongkan pistol. Bara, panggilku lirih. Aku berlari kecil mendekatinya, memeluk tubuh besarnya yang gemetar. Bau keringat dan darahnya bercampur menjadi satu. Aroma yang dulu kuanggap menjijikan, kini terasa seperti aroma rumah. Maafkan saya Mbak. Maaf saya gagal melindungi Mbak. Bisik Bara. Air mata jantannya menetes membasahi rambutku. Saya suami tidak berguna. SSTT diam. Ucapku sambil menyeka darah di wajahnya dengan ujung dasterku. Kamu suami terbaik yang pernah kumiliki. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Drama yang membosankan. Potong Ratih ketus. Pras, seret Anindya masuk ke mobil. Kalau tukang jagal itu melawan, tembak kakinya. Jangan bunuh dia. Nanti jadi urusan panjang sama warga desa. Biarkan dia hidup menderita melihat istrinya dibawa pergi. Pras mengangguk. Dia menyarungkan pistolnya, lalu mencengkeram lengan atasku dengan kasar. Ayo jalan, Nyonya besar. Penjara VIP sudah menunggu. Aku meronta, tapi tenaga Pras jauh lebih kuat. Aku menoleh ke arah Bara. Bara mencoba maju lagi, tapi Pras dengan cepat menendang perut Bara dengan sepatu botnya. Bug! Bara tersungkur, mengerang kesakitan memegangi perutnya. Bara! Teriakku. Saat itulah, otakku bekerja sangat cepat. Aku tahu aku tidak bisa lari. Jika aku melawan, Bara akan dihajar habis-habisan atau bahkan ditembak. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Bara adalah dengan menyerah. Tapi aku tidak akan menyerah tanpa meninggalkan senjata bagi suamiku. Aku berhenti meronta. Aku berdiri tegak, menatap Ratih dengan dingin. Baik, aku akan ikut. Jangan sakiti suamiku lagi. Bagus. Anak pintar. Senyum Ratih mengembang penuh kemenangan. Tapi, izinkan aku pamit pada suamiku. Ciuman terakhir. Atau kau takut aku akan memberikan kode rahasia padanya? Tantangku. Ratih tertawa meremehkan. Silahkan. Ciuman perpisahan dengan tukang jagal. Romantis sekali sekaligus menjijikkan. Cepat. Aku tidak punya waktu seharian. Pras melepaskan tanganku tapi tetap waspada di belakangku. Aku berjalan mendekati Bara yang masih terbatuk-batuk di tanah. Aku berlutut di hadapannya, menangkup wajahnya yang kasar dengan kedua tanganku yang halus. Bara menatapku dengan tatapan hancur. Jangan pergi Mbak. Jangan tinggalin saya. Kita mati sama-sama saja. Dengar aku baik-baik, Bara. Bisikku sangat pelan, tepat di telinganya, seolah-olah sedang mencium pipinya. Jangan bicara. Dengar saja. Mereka akan membawaku pergi. Tapi perang belum berakhir. Di dalam karung kulit sapi yang tadi pagi mau kita olah, di bagian paling bawah, aku menyelipkan benda kecil. Flash disk warna merah. Itu nyawa mereka, Bara. Isinya bukti kejahatan Ratih. Bara terbelalak, hendak bicara, tapi aku menutup bibirnya dengan jariku. SSTT. Jangan tunjukkan ekspresi kaget. Simpan benda itu. Bawa ke Jakarta. Cari teman lama ayahku namanya Pak Hendra di firma hukum Hendra & Partners. Berikan padanya.
Hanya dia yang bisa dipercaya. Aku menatap mata Bara lekat-lekat, menyalurkan seluruh kekuatanku padanya. Dan satu lagi. Lanjutkan usaha kerupuk kulit kita. Pakai resepku. Kumpulkan uangnya. Kamu bukan lagi tukang jagal miskin, Bara. Kamu adalah suami Anindya Kirana. Bangkitlah. Jemput aku saat kamu sudah siap. Aku akan bertahan hidup di sana demi menunggumu. Aku mengecup kening Bara yang penuh keringat dan darah. Ciuman itu terasa asin, tapi penuh dengan janji. Aku mencintaimu, Mas Bara. Ucapku lantang agar Ratih mendengarnya. Cukup. Teriak Ratih tidak sabar. Seret dia. Pras menarikku kasar, menjauhkanku dari Bara. Aku diseret paksa menuju mobil mewah Ratih. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Aku tidak sanggup melihat wajah hancur suamiku. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di samping Ratih yang menyemprotkan parfum mahal untuk mengusir bau tubuhku. Jalan. Perintah Ratih. Mobil itu melaju pelan, melindas jalanan tanah becek, meninggalkan gubuk reot itu semakin jauh di belakang. Dari kaca spion, aku melihat Bara masih berlutut di tanah, menatap kepergian kami di tengah hujan yang semakin deras. Sosoknya terlihat kecil, sendirian, dan menyedihkan. Ratih tertawa puas di sampingku. Akhirnya, tamat sudah riwayatmu, Anindya. Tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Tukang jagal bodoh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia hanya sampah. Aku diam saja, memandang butiran hujan di jendela. Kau salah, Ratih, batinku. Kau baru saja membangunkan naga tidur di dalam diri suamiku. Kau tidak tahu kekuatan cinta seorang pria sederhana yang kehilangan segalanya. Sementara itu, di halaman gubuk yang becek, Bara masih berlutut, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Rasa sakit di perut dan kepalanya tidak sebanding dengan rasa sakit di dadanya. Istrinya, bidadarinya, dibawa pergi tepat di depan matanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia lemah. Dia miskin. Gagal. Aku gagal. Teriak Bara frustrasi, memukul tanah lumpur hingga cipratannya mengenai wajahnya. Namun, teriakan itu perlahan mereda. Kata-kata terakhir Anindya terngiang-ngiang di kepalanya. Flash disk warna merah. Di dalam karung kulit sapi. Itu nyawa mereka. Kamu bukan lagi tukang jagal miskin. Kamu suami Anindya Kirana. Bangkitlah. Bara mengangkat wajahnya. Matanya yang tadi redup karena air mata, kini berubah. Ada sorot dingin yang belum pernah ada sebelumnya. Sorot mata pemburu yang telah kehilangan rasa takutnya. Dia bangkit berdiri, tertatih-tatih menahan sakit. Dia tidak masuk ke kamar untuk meratapi nasib. Dia berjalan menuju dapur. Menuju tumpukan karung kulit sapi yang tadi dianggap sampah oleh semua orang. Dengan tangan gemetar, Bara membongkar karung itu. Bau anyir menyeruak. Dia merogoh sampai ke dasar karung, di antara tumpukan kulit yang berlendir. Jari-jarinya menyentuh benda kecil yang keras dan dingin. Dia menariknya keluar. Sebuah flash disk kecil berwarna merah darah. Bara menggenggam benda itu erat-erat, seolah itu adalah jantung istrinya. Dia menatap benda kecil itu di bawah remang cahaya lampu dapur. Benda sekecil ini bisa menghancurkan wanita iblis tadi. Benda ini adalah kunci untuk membawa pulang bidadarinya. Bara berjalan ke arah cermin retak di dinding. Dia menatap pantulan dirinya. Wajahnya bengkak, berdarah, kotor, dan jelek. Tapi di balik tatapan itu, Bara si tukang jagal yang lugu sudah mati. Tunggu saya, Mbak Anindya. Bisik Bara pada bayangannya sendiri. Suaranya berat dan menakutkan. Saya akan datang. Bukan sebagai tukang jagal, tapi sebagai mimpi buruk mereka. Bara mengambil golok kesayangannya yang tergeletak di meja. Dia mengasahnya perlahan. Sering, sering, sering. Suara gesekan besi itu terdengar berirama, seolah menghitung mundur waktu kehancuran musuh-musuhnya. Malam itu, di tengah hutan alas roban yang sunyi, seorang raksasa sedang bersiap turun gunung. Jakarta tidak akan pernah siap menyambut kedatangannya. 6 bulan kemudian, kamera berpindah suasana. Hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur. Di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD Sudirman,
Para eksekutif berdasi sedang menikmati makan siang. Di meja paling ujung, sekelompok pengusaha sedang membicarakan fenomena kuliner terbaru yang sedang viral di kalangan elit Jakarta. Kalian sudah coba belum camilan yang lagi hits banget itu? Tanya seorang pengusaha gemuk. Itu loh, Royal Javanese Beef Crackers. Harganya gila. Satu toples kecil 500.000, tapi antrenya sebulan. Iya, aku dengar. Katanya ownernya misterius banget. Pria dari daerah, tapi selera bisnisnya kelas kakap. Dia baru saja beli ruko 3 lantai di Menteng Tunai. Sahut temannya. Siapa namanya? Entahlah. Orang-orang memanggilnya Tuan Barata. Katanya dia baru datang ke Jakarta 6 bulan lalu. Tapi koneksinya sudah ngeri. Dan dengar-dengar, dia sedang mengincar saham mayoritas di Kencana Group, perusahaan yang dulu milik keluarga Anindya Kirana itu. Pintu restoran mewah itu terbuka. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah pintu. Seorang pria bertubuh tinggi besar dan tegap melangkah masuk. Dia tidak lagi memakai kaos partai lusuh. Tubuhnya yang kekar dibalut setelan jas bespoke warna hitam pekat yang pas di badan, menyamarkan perutnya yang kini terlihat lebih bidang dan atletis. Rambutnya dipangkas rapi gaya undercut. Wajahnya bersih terawat meski bekas luka di pipinya masih ada, menambah kesan garang dan maskulin. Di belakangnya, 2 orang pengawal berbadan tegap mengikuti dengan sigap. Pria itu melepas kacamata hitamnya. Sorot mata tajam itu masih sama, tapi kini lebih dingin, lebih kalkulatif, dan penuh kuasa. Pelayan restoran berlari tergopoh-gopoh menyambutnya. Selamat siang, Tuan Barata. Meja VVIP Anda sudah siap. Bara, atau kini dikenal sebagai Tuan Barata, hanya mengangguk pelan. Dia berjalan melewati meja-meja itu dengan langkah pasti. Dia bukan lagi Bara si tukang jagal pasar becek. Dia adalah predator baru di hutan beton Jakarta. Dia duduk di kursi kulit mewahnya, menatap pemandangan gedung-gedung pencakar langit dari balik kaca jendela. Tangannya merogoh saku jas, mengeluarkan sebuah flash disk merah yang kini ia jadikan gantungan kalung emas putih di lehernya. Tunggu sebentar lagi, sayang. Bisiknya pelan. Aku sudah di sini. Aku sudah di depan pintu nerakamu. Ratih. Bara mengambil ponsel pintarnya yang canggih. Dia menekan 1 nomor. Halo, Pak Hendra. Suara Bara berat dan berwibawa. Di seberang sana, pengacara tua sahabat ayah Anindya menjawab. Ya, Tuan Barata. Berkasnya sudah siap. Bagus. Kita serang mereka besok saat rapat umum pemegang saham. Pastikan Ratih ada di sana. Saya ingin melihat wajahnya saat saya ambil alih semuanya. Bara menutup telepon. Dia tersenyum tipis. Senyum yang akan membuat siapa saja yang melihatnya merinding. Permainan dimulai. 6 bulan. 180 hari. 4.320 jam. Selama itulah aku dikurung di dalam sebuah kamar sempit berdinding putih yang berbau obat-obatan keras. Mereka menyebutnya ruang perawatan eksklusif, tapi aku tahu ini adalah penjara. Ratih menempatkanku di sebuah sanatorium swasta terpencil di kaki Gunung Salak, tempat di mana jeritan orang waras akan dianggap sebagai racauan orang gila. Setiap hari, perawat-perawat bertubuh kekar memaksaku menelan pil-pil penenang. Mereka ingin menghapus ingatanku. Mereka ingin membuatku lupa siapa aku. Lupa bahwa aku punya suami bernama Bara. Lupa bahwa aku punya dendam yang harus dibayar lunas. Tapi setiap malam, saat efek obat itu memudar, aku menggigit lidahku sendiri sampai berdarah. Rasa sakit itu membuatku tetap sadar. Rasa sakit itu mengingatkanku pada janji Bara. Tunggu saya, Mbak Anindya. Kalimat itu menjadi mantraku. Menjadi satu-satunya alasan aku tidak menggantung diri di teralis jendela. Pagi ini, rutinitas neraka itu berubah. Pintu kamarku dibuka kasar. Bukan perawat yang masuk, melainkan Ratih. Dia memakai gaun merah menyala, warna kemenangan. Wajahnya berseri-seri, tapi matanya tetap dingin seperti ular. Bangun, Tuan Putri. Tidur cantiknya sudah selesai, katanya sambil menendang kaki ranjangku. Aku duduk perlahan, kepalaku pening. Tubuhku kurus kering, rambutku yang dulu indah kini kusam dan rontok. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mau apa lagi kamu?
Ratih, bunuh saja aku sekalian. Suaraku parau, jarang digunakan. Oh, jangan buru-buru mati sayang. Hari ini adalah hari bersejarah. Hari ini rapat umum pemegang saham luar biasa. Aku akan menjual Kencana Group kepada investor asing dari Tiongkok. Nilainya triliunan. Dan karena kamu, secara teknis, masih pemegang saham mayoritas yang sah, aku butuh tanda tanganmu. Atau lebih tepatnya, cap jempolmu karena tanganmu pasti terlalu gemetar untuk memegang pena. Dia memberi isyarat pada 2 orang penjaga di belakangnya. Mandikan dia. Pakaikan baju yang layak. Jangan sampai dia terlihat seperti mayat hidup di depan investor. Beri obat perangsang syaraf supaya dia bisa duduk tegak selama 2 jam. Aku diseret ke kamar mandi. Air dingin mengguyur tubuhku, tapi hatiku jauh lebih beku. Menjual perusahaan papa. Perusahaan yang dibangun dengan darah dan keringat, akan dijual Ratih demi uang tunai untuk foya-foya. Aku ingin melawan, tapi tubuhku terlalu lemah. 2 jam kemudian, aku sudah duduk di kursi roda, didorong masuk ke dalam ruang rapat megah di kantor pusat Kencana Group di Jakarta. Gedung yang dulu adalah rumah keduaku. Ruangan itu dingin sekali. AC sentral berdengung halus. Di sekeliling meja oval raksasa, duduk para direksi tua, orang-orang yang dulu mengaku setia pada papa, tapi kini menunduk takut di hadapan Ratih. Di ujung meja, ada kursi kosong untuk calon pembeli. Ratih duduk di kursi pimpinan. Kursi papa. Dia tersenyum lebar. Selamat datang, para pemegang saham. Maaf menunggu lama. Putri Anindya sedang kurang sehat mentalnya. Jadi dia harus kami jemput dari rumah sakit jiwa demi formalitas ini. Bisik-bisik terdengar. Tatapan mereka padaku penuh rasa kasihan bercampur jijik. Lihatlah Anindya, pewaris tahta yang kini seperti onggokan daging tak bernyawa di kursi roda. Baiklah. Kita persingkat saja. Ucap Ratih tidak sabar. Perwakilan dari Dragon Capital sudah menunggu di lobi. Anindya, cap jempol di sini. Ini surat pelepasan hak penuh atas sahammu. Ratih menyodorkan kertas itu ke hadapanku. Penjaga menahan tanganku, siap menempelkan jempolku ke bantalan tinta merah. Aku mencoba menarik tanganku, tapi tenagaku tidak ada apa-apanya. Lakukan. Atau aku suntik mati kamu malam ini juga. Bisik Ratih di telingaku. Air mataku menetes jatuh ke atas meja mahoni yang mengkilap. Papa, maafkan Anin. Anin gagal. Bara, maafkan aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ibu jari kananku sudah berlumuran tinta merah. Penjaga itu mulai menekannya ke atas kertas. Tunggu. 1 kata. Hanya 1 kata. Tapi diucapkan dengan nada yang begitu berat, begitu berwibawa, hingga membuat kaca jendela ruangan itu seolah bergetar. Suara itu. Jantungku yang tadinya berdetak lemah, tiba-tiba memompa darah dengan kencang. Aku kenal suara itu. Meskipun nadanya berbeda, lebih dalam, lebih dingin, tapi getarannya, itu getaran yang pernah menina boboku di gubuk reot alas roban. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah pintu utama yang terbuka lebar. Di sana, berdiri seorang pria. Dia tinggi besar, tegap seperti gunung batu. Setelan jas hitam Armani membalut tubuhnya yang kekar dengan sempurna. Sepatu pantofelnya mengkilap memantulkan cahaya lampu. Di belakangnya, berdiri Pak Hendra, pengacara papa, dan 4 orang pengawal berbadan tegap yang wajahnya jauh lebih sangar daripada pengawal Ratih. Ratih berdiri, wajahnya merah padam karena marah. Siapa Anda? Berani-beraninya menerobos rapat tertutup ini. Keamanan. Usir orang ini. Teriak Ratih. Pria itu tidak bergeming. Dia melangkah masuk dengan tenang. Setiap langkah kakinya terdengar mantap, mengintimidasi siapa saja yang mendengarnya. Dia tidak melihat Ratih. Dia tidak melihat para direksi. Matanya, mata elang yang tajam itu, lurus terkunci padaku. Keamanan di gedung ini sudah saya beli 10 menit yang lalu. Jawab pria itu santai. Dan saya di sini bukan sebagai penyusup. Saya di sini sebagai pemilik baru 60% saham Kencana Group yang Anda gadaikan diam-diam ke pasar gelap, Nyonya Ratih. Apa? Ratih terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Itu tidak mungkin. Saham itu saya pecah ke berbagai perusahaan cangkang.
Tidak ada yang bisa melacaknya. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang mengerikan. Kecuali jika seseorang memiliki kunci rahasianya. Sebuah kunci digital yang tersimpan dalam flash disk merah. Ratih mundur selangkah, kakinya menabrak kursi. Flash disk merah. Dia ingat kata-kataku 6 bulan lalu. Pria itu sampai di ujung meja. Dia meletakkan sebuah map tebal berwarna biru di atas meja. Perkenalkan, nama saya Barata, CEO dari Barata Foods Indonesia. Dan mulai detik ini, saya mengambil alih rapat ini. Barata. Nama itu bergema di kepalaku. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap sosok gagah itu. Dia menoleh padaku. Tatapan dinginnya seketika mencair menjadi tatapan penuh kerinduan dan kesakitan saat melihat kondisiku yang kurus kering di kursi roda. Dia berjalan memutar meja, mengabaikan protes Ratih, dan berlutut di samping kursi rodaku. Dia tidak peduli pada jas mahalnya yang menyentuh lantai. Tangan besarnya yang hangat, tangan yang dulu kasar memegang golok, kini halus terawat, menggenggam tanganku yang dingin dan penuh tinta. Maaf saya terlambat, sayang. Bisiknya lembut. Suaranya bergetar. Air mataku tumpah deras. Bibirku gemetar hebat. Mas. Mas Bara. Ratih tertawa histeris. Tawa orang yang mulai kehilangan akal. Oh, jadi ini pahlawan kesianganmu. Barata. Nama kampungan. Hei, gendut. Kau pikir dengan pakai jas mahal kau bisa menakutiku? Kau siapa sebenarnya? Bara berdiri perlahan. Dia berbalik menghadap Ratih. Aura membunuhnya keluar. Ruangan itu mendadak terasa sesak. Anda bertanya saya siapa? Tanya Bara pelan, tapi menusuk. Bara melangkah mendekati Ratih. Ratih mundur ketakutan sampai punggungnya menempel tembok. 6 bulan lalu, di tengah hujan dan lumpur, Anda menyebut saya sampah. Anda menyuruh saya menyingkir. Anda menghina bau badan saya. Bara mencondongkan tubuhnya ke wajah Ratih. Cium baunya, Nyonya Ratih. Apa Anda masih mencium bau amis darah sapi? Atau sekarang Anda mencium bau kehancuran Anda sendiri? Mata Ratih membelalak lebar. Dia mengenali bekas luka samar di pipi Bara. Dia mengenali mata hitam pekat itu. Kau si tukang jagal itu. Desis Ratih tak percaya. Tidak mungkin. Tukang jagal itu gembel. Miskin. Bodoh. Bagaimana bisa? Uang bisa dicari, Nyonya. Penampilan bisa diubah. Tapi sakit hati karena istri saya diseret seperti binatang. Itu bahan bakar yang tidak akan pernah habis. Bara berbalik, menatap Pak Hendra. Bacakan, Pak. Pak Hendra maju, membuka map biru itu dengan lantang. Berdasarkan bukti transaksi dan rekaman data yang kami miliki, Nyonya Ratih terbukti melakukan penggelapan dana sebesar 500 miliar rupiah, pemalsuan tanda tangan, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Nona Anindya Kirana. Polisi sedang menuju ke sini untuk melakukan penangkapan. Dan seluruh aset pribadi Nyonya Ratih telah kami bekukan per jam 9 pagi ini. Anda bangkrut, Nyonya. Hening. Sunyi senyap yang mencekam. Para direksi menahan napas. Ratih merosot ke lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Segala keangkuhannya runtuh dalam sekejap mata. Tidak, ini bohong. Ini rekayasa. Teriak Ratih histeris. Pras. Inspektur Pras. Tembak mereka. Tembak si tukang jagal ini. Pintu terbuka lagi. Inspektur Pras masuk. Tapi dia tidak membawa pistol. Tangannya sudah diborgol. 2 orang provos polisi militer menyeretnya masuk. Maaf Nyonya. Inspektur Pras sudah kami amankan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ucap salah satu provos tegas. Tamat sudah. Bara kembali berlutut di hadapanku. Dia mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya, lalu dengan telaten membersihkan noda tinta di ibu jariku. Persis seperti saat dia membersihkan lukaku di gubuk dulu. Sudah selesai Mbak. Mimpimu burukmu sudah selesai. Katanya lembut. Aku menatapnya, meraba wajahnya yang kini bersih dan tampan. Kamu kurusan, Mas. Bara terkekeh pelan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Diet ketat Mbak. Dan kerja keras.
Biar pantas jalan di samping Mbak. Biar Mbak nggak malu punya suami saya. Aku menggeleng lemah. Aku nggak pernah malu. Mas, nggak pernah. Bara mengangkat tubuhku dari kursi roda. Dia menggendongku ala pengantin. Persis seperti saat dia menyelamatkanku dari mobil yang hancur. Tubuhku terasa sangat ringan di lengan kekarnya. Kita pulang ya. Bukan ke gubuk, tapi ke rumah kita yang sebenarnya. Saat Bara membawaku keluar dari ruangan itu, melewati Ratih yang sedang menangis meraung-raung saat diborgol polisi, aku membenamkan wajahku di dada bidang suamiku. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan aroma tubuh aslinya yang khas, aroma keamanan. Tapi, saat kami sampai di lobi gedung, sebuah kejutan terakhir menanti. Di lobi yang penuh dengan wartawan yang sudah dipanggil Bara untuk meliput penangkapan Ratih, berdiri sosok lain. Sosok pria muda, tampan, klimis, yang menatap kami dengan wajah pucat. Mantan tunanganku, Arya. Dia berdiri mematung melihat Bara menggendongku. Dia melihat kemewahan yang melekat pada Bara, dan kehancuran yang baru saja menimpa Ratih. Arya maju selangkah, mencoba memasang wajah memelas. Anin dia. Syukurlah kamu selamat. Aku selama ini mencarimu. Aku dipaksa Ratih. Anin. Aku masih mencintaimu. Langkah Bara terhenti. Dia menatap Arya. Tatapan Bara bukan tatapan marah, tapi tatapan geli. Turunkan aku sebentar. Mas, bisikku. Bara menurut, tapi tetap menopang tubuhku agar tidak jatuh. Aku berdiri berhadapan dengan Arya. Pria yang dulu kupuja, kini terlihat begitu kerdil dan menyedihkan. Kau mencintaiku, Arya? Tanyaku pelan. Iya Anin. Sangat. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kita usir orang asing ini. Katanya sambil melirik sinis ke arah Bara. Aku tersenyum tipis. Lalu aku menoleh pada Bara. Mas, tolong pinjamkan dompetmu. Bara merogoh saku jasnya, menyerahkan dompet kulit tebalnya padaku. Aku membukanya, mengambil selembar uang 100.000 rupiah. Uang yang sama nominalnya dengan mas kawin Bara dulu. Aku melempar uang itu ke wajah Arya. Kertas itu melayang jatuh ke lantai marmer. Ambil itu. Itu harga cintamu. Murah. Lalu aku menatap Bara. Mas, ayo pulang. Aku lelah melihat sampah. Bara tersenyum bangga. Dia kembali menggendongku, menabrak bahu Arya dengan keras hingga pria itu terhuyung jatuh, lalu membawaku menembus kerumunan wartawan menuju mobil Rolls-Royce hitam yang sudah menunggu. Di dalam mobil yang hening dan nyaman, Bara memelukku erat. Akhirnya, setelah 6 bulan penuh penderitaan, aku bisa tidur nyenyak. Namun, saat mobil kami melaju membelah jalanan Jakarta, Bara berbisik pelan. Sebuah bisikan yang membuatku sadar bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Mbak, Ratih dan Arya sudah habis. Tapi ada satu orang lagi. Orang yang membiayai Ratih dari balik layar. Bos besar yang sebenarnya. Dan dia adalah orang yang Mbak kenal sangat dekat. Siapa Mas? Tanyaku kaget. Bara menatap lurus ke depan, wajahnya mengeras. Pamanmu sendiri, Om Dharma. Dan dia sekarang sedang menunggu kita di rumah peninggalan orang tua Mbak. Dia menyandera satu-satunya hal yang tersisa dari masa lalu Mbak. Apa itu? Bara menoleh padaku, matanya sendu. Dia menemukan buku harian ibu kandung Mbak. Buku yang Mbak cari seumur hidup. Dan dia mengancam akan membakarnya kalau kita tidak datang ke sana sekarang juga. Mobil kami berputar arah. Bukan menuju rumah sakit atau hotel, tapi menuju pertarungan terakhir. Pertarungan membuka luka lama yang paling menyakitkan. Gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang menyayat hati. Ini adalah rumah masa kecilku. Istana tempat aku tumbuh sebagai putri raja. Namun hari ini, di balik kaca jendela mobil mewah anti peluru, rumah ini terlihat seperti makam raksasa yang dingin dan angker. Hujan masih turun rintik-rintik, seolah langit Jakarta ikut menangis menyambut kepulanganku. Bara menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya yang hangat dan kasar menjadi satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam lautan trauma. Siap Mbak, bisiknya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku bergetar hebat. Siap Mas.
selama kamu di sampingku. Mobil berhenti tepat di depan pilar besar teras utama. Pintu rumah yang megah itu sudah terbuka lebar, seakan mulut raksasa yang siap menelan kami. Tidak ada penjaga. Tidak ada pelayan. Sepi. Terlalu sepi. Kami turun. Bara berjalan di depanku, tubuh besarnya menjadi perisai. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang dingin. Kami menuju ruang perpustakaan utama, tempat favorit mendiang Papa, dan tempat di mana Om Dharma menunggu. Di tengah ruangan yang dikelilingi ribuan buku tua, seorang pria parubaya duduk santai di kursi kulit milik Papa. Dia menyesap teh dari cangkir porselen kuno. Wajahnya tenang, rambutnya memutih rapi, dan senyum tipis tersungging di bibirnya saat melihat kami masuk. Selamat datang di rumah, Anindya keponakanku tersayang. Dan selamat datang, Tuan Barata. Atau harus saya panggil, Mas Bara si tukang jagal. Sapanya ramah, tapi nada bicaranya berbisa. Om Dharma. Ucapku dingin. Hentikan sandiwara ini. Di mana buku harian Mama? Dharma tertawa kecil. Dia meletakkan cangkirnya perlahan. Tidak sabaran sekali. Persis seperti ayahmu. Selalu ingin cepat, selalu ingin menang, selalu ingin menguasai semuanya. Dia membuka laci meja, lalu mengeluarkan sebuah buku tua bersampul kulit merah yang sudah kusam. Itu dia. Buku harian Mama. Satu-satunya benda peninggalan Mama yang berisi tulisan tangannya, doa-doanya untukku, dan rahasia masa kecilku yang belum sempat kubaca karena Mama meninggal saat melahirkanku. Mataku berkaca-kaca. Kembalikan Om. Itu hakku. Hak. Dharma mendengus. Dia berdiri, memegang buku itu di satu tangan dan sebuah pemantik api perak di tangan lainnya. Sejak kecil, ayahmu selalu merebut hakku, Anindya. Dia anak emas kakekmu. Dia dapat perusahaan, dia dapat wanita tercantik, dia dapat pujian. Sedangkan aku hanya bayang-bayang. Si Dharma yang penjudi. Si Dharma yang gagal. Wajah Dharma berubah merah padam penuh dendam. Dan sekarang, kau, putrinya, mau merebut sisa-sisa kejayaanku. Kau kirim suamimu ini untuk menghancurkan Ratih, bonekaku yang cantik itu. Kau pikir aku akan diam saja? Bara maju selangkah. Wajahnya tenang, tapi otot rahangnya mengeras. Pak Dharma, urusan Bapak dengan mendiang ayah istri saya adalah masa lalu. Jangan bawa-bawa barang kenangan orang yang sudah meninggal. Apa Bapak tidak takut kualat? Kualat, teriak Dharma. Saya tidak peduli. Dengar baik-baik. Saya mau 50% saham Kencana Group dikembalikan ke nama saya sekarang juga. Atau buku ini, kenangan terakhir ibumu, akan jadi abu. Dia menyalakan pemantik api itu. Lidah api biru menari-nari berbahaya. Hanya berjarak 1 sentimeter dari kertas tua yang rapuh itu. Jangan. Teriakku histeris. Aku hendak berlari, tapi Bara menahan lenganku. Tenang Mbak. Jangan gegabah. Bisik Bara. Bara menatap Dharma lurus-lurus. Dia tidak terlihat takut. Dia justru merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia melempar amplop itu ke meja, tepat di depan Dharma. Sebelum Bapak membakar buku itu, sebaiknya Bapak baca dulu isi amplop itu. Ucap Bara datar. Dharma melirik amplop itu dengan curiga. Apa ini? Trik murahan. Itu adalah bukti utang judi Bapak di Makau, Singapura, dan Las Vegas. Totalnya 2 triliun rupiah. Dan itu juga bukti keterlibatan Bapak dalam sindikat pencucian uang narkoba internasional. Mata Dharma membelalak. Tangannya yang memegang pemantik api mulai gemetar. Bara melanjutkan, suaranya semakin menekan. Saya sudah membeli semua utang Bapak dari para mafia itu. Artinya, sekarang Bapak berutang nyawa pada saya. Jika Bapak membakar buku itu, saya tinggal menelepon teman-teman saya di Makau. Mereka akan sangat senang menjemput Bapak untuk melunasi utang Bapak dengan cara mereka. Dharma pucat pasi. Dia terjebak. Skakmat. Dia tidak menyangka tukang jagal di hadapannya ini bermain jauh lebih kotor dan lebih cerdik darinya. Kau, iblis. Desis Dharma. Bara tersenyum miring. Saya belajar dari istri saya cara bertahan hidup. Sekarang, letakkan pemantik itu.
Serahkan bukunya. Dan Bapak boleh pergi dari Indonesia selamanya. Saya anggap utang lunas. Tawaran yang sangat menggiurkan. Kebebasan ditukar dengan buku tua. Dharma tampak bimbang. Dia menatap buku di tangannya, lalu menatap Bara. Kebencian di matanya belum padam. Ego seorang pecundang yang tidak mau kalah begitu saja merasuki jiwanya. Kau pikir kau menang, Barata? Teriak Dharma tiba-tiba. Kau pikir kau bisa membeli segalanya? Tidak. Kalau aku hancur, Anindya juga harus hancur hatinya. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Dharma tidak menyerahkan buku itu. Dia justru melempar buku itu ke dalam perapian di belakangnya yang sedang menyala bara apinya. Bakar! Teriak Dharma gila. Tidak. Jeritku. Waktu seakan berhenti. Aku melihat buku harian Mama melayang di udara, menuju lidah api yang menyala-nyala di perapian. Itu adalah jiwaku. Itu adalah ibuku. Tapi sebelum buku itu menyentuh api, sebuah bayangan hitam melesat cepat melebihiku. Bara. Tanpa ragu sedikitpun, Bara menerjang masuk. Dia tidak peduli pada api. Dia memasukkan kedua tangannya langsung ke dalam bara api yang panas membara itu. Dia menangkap buku itu tepat sebelum kertasnya hangus. Arg! Bara mengerang keras. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Bau yang sangat kukenal. Tapi kali ini bukan daging sapi. Itu daging suamiku. Mas Bara. Teriakku berlari mendekatinya. Bara berguling di lantai, mendekap buku itu di dadanya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dia bangkit dengan napas terengah-engah. Kedua telapak tangannya melepuh, merah, dan hangus. Tapi buku itu, buku harian Mama, selamat. Utuh tanpa cacat sedikitpun. Dharma terpaku melihat kenekatan itu. Dia mundur ketakutan. Orang gila. Kau orang gila. Bara berdiri tegak, meski keringat dingin mengucur deras menahan sakit yang luar biasa di tangannya. Dia menatap Dharma dengan tatapan yang membuat nyali siapapun ciut. Istri saya menginginkan buku ini. Jadi saya ambilkan. Sesederhana itu. Saat itu juga, sirine polisi terdengar meraung-raung di halaman depan. Pak Hendra masuk bersama pasukan khusus. Tangkap dia. Perintah Pak Hendra menunjuk Dharma. Dharma tidak berkutik saat polisi memborgolnya. Saat dia diseret keluar melewati kami, dia menatap Bara dengan pandangan tak percaya. Kenapa? Kenapa kau lakukan itu demi kertas usang? Tanganmu hancur selamanya. Bara mengangkat tangannya yang gemetar dan melepuh. Dia tersenyum bangga. Tangan ini sudah biasa hancur. Pak, dulu hancur karena kerja kasar. Sekarang hancur karena cinta. Luka ini akan sembuh. Tapi luka hati istri saya kalau buku ini hilang, tidak akan pernah sembuh. Bawa dia pergi. Setelah Dharma dibawa pergi, kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung sambil memegang lengan Bara. Aku tidak berani menyentuh telapak tangannya yang luka parah. Mas bodoh. Kenapa Mas lakukan itu? Itu cuma buku Mas. Tanganmu. Isaku tak terbendung. Bara berlutut di hadapanku. Dia meringis menahan sakit, tapi matanya tetap teduh. SSTT. Sudah, jangan nangis. Lihat. Dia menyodorkan buku merah itu dengan ujung jarinya yang masih utuh. Mama kamu selamat. Kenangan kamu selamat. Aku tidak peduli bukunya. Aku peduli kamu. Mas. Ya Allah. Aku memeluk lehernya, membenamkan wajahku di sana. Rasa bersalah dan rasa cinta bercampur aduk. Pria yang dulu kuhina dalam hati karena fisiknya, kini telah membuktikan bahwa dia adalah pria tertampan di dunia bagiku. Dia membakar tangannya demi kenangan ibuku. Ayo kita ke rumah sakit. Mas. Tolong. Iya sayang. Kita ke rumah sakit. Tapi janji dulu ya. Janji apa? Janji jangan pernah lari lagi sendirian. Kalau mau lari, ajak saya. Biar saya yang babat alasnya. Aku mengangguk kuat-kuat dalam pelukannya. Aku janji, Mas. Aku janji. 2 tahun kemudian. Angin sejuk pegunungan alas Roban berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun jati yang rimbun. Suasana di sini begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang memusingkan.
Di sebuah pendopo kayu jati yang megah namun berdesain sederhana, aku duduk sambil memangku seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun yang gemuk dan sehat. Namanya Banyu. Anin. Suara berat itu memanggilku. Aku menoleh. Bara berjalan mendekat dari arah kebun belakang. Dia memakai kaos oblong putih dan sarung, terlihat santai dan bahagia. Tubuhnya masih besar dan gagah, tapi wajahnya kini selalu dihiasi senyum. Di kedua telapak tangannya, terlihat jaringan parut bekas luka bakar yang permanen. Kulitnya tidak lagi mulus, berkerut dan sedikit kaku. Tapi bagiku, itu adalah tangan terindah di dunia. Tangan yang menjadi saksi bisu pengorbanan cintanya. Lagi ngelamun apa sih Mbak Ratu? Godanya sambil duduk di sampingku, mencium pipi gembul Banyu. Nggak ngelamun Mas. Cuma bersyukur. Jawabku sambil menyandarkan kepala di bahunya. Aku menatap sekeliling. Gubuk reot kami yang dulu, kini sudah kami pugar menjadi villa peristirahatan yang nyaman. Tapi kami tetap mempertahankan bentuk aslinya di bagian dapur. Tungku kayu tempat kami pertama kali membuat kerupuk kulit masih ada di sana, menjadi monumen sejarah hidup kami. Masih ingat nggak Mas? Waktu pertama kali Mas nemuin aku di jurang sana. Bara terkekeh. Ingat banget. Waktu itu saya pikir Mbak itu kuntilanak. Soalnya putih pucat, rambut panjang, malam Jumat lagi. Ternyata bidadari yang lagi apes. Aku mencubit pinggangnya pelan. Mas tapi beneran Mbak, kalau dipikir-pikir, skenario Allah itu lucu ya. Kalau Mbak nggak kecelakaan, kalau tunangan Mbak nggak jahat, kalau saya nggak diputusin pacar saya, kita nggak akan pernah ketemu. Benar. Musibah yang dulu kita kutuk, ternyata adalah cara Allah mempertemukan kita. Mempertemukan putri sombong dengan tukang jagal berhati emas. Bisnis kerupuk kulit Barata Foods kini sudah merambah pasar internasional. Kami tidak lagi memotong sapi sendiri, tapi kami memberdayakan ratusan peternak dan tukang jagal lokal di desa ini agar hidup mereka sejahtera. Bara tidak mau ada lagi tukang jagal yang dihina karena bau amis atau miskin. Mas. Panggilku pelan. Dalem sayang. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menerima aku yang cacat ini. Terima kasih sudah menjadi imam yang luar biasa. Dan terima kasih sudah meminjamkan namamu untuk membersihkan namaku. Bara menatapku lekat. Dia mengangkat tangannya yang penuh bekas luka itu, lalu mengusap pipiku dengan lembut. Kasar, tapi penuh cinta. Mbak Anindya. Dulu saya cuma punya golok dan keberanian. Sekarang saya punya dunia, karena saya punya kamu dan Banyu. Janji pernikahan kita di gubuk bocor itu, akan saya pegang sampai saya mati. Aku tersenyum, air mata haru menetes lagi. Kali ini bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia yang sempurna. Di kejauhan, suara adzan asyar berkumandang dari masjid desa yang baru saja direnovasi oleh Bara. Ayo sholat jamaah. Mas. Ajakku. Ayo. Imamnya siap. Jawab Bara mantap. Kami berdiri, berjalan beriringan menuju rumah. Di belakang kami, matahari sore menyinari hutan alas roban dengan cahaya keemasan, seolah merestui kisah cinta yang lahir dari darah, air mata, dan ketulusan yang tak terduga. Tamat. Demikianlah kisah perjalanan Anindya dan Bara. Sebuah bukti bahwa emas tetaplah emas meski terendam di dalam lumpur, dan cinta sejati tidak memandang rupa, melainkan memandang ketulusan hati yang mau berkorban. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Dunia Beda agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan keputusan Bara memaafkan masa lalunya? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.